Sama-sama mengupas tuntas bersama dengan para narasumber bagaimana praktik baik pembelajaran numerasi yang meliputi strategi pembelajaran numerasi pada bidang matematika dan juga mata pelajaran lainnya. Apa saja alat matematika atau media yang cocok digunakan dalam pembelajaran beserta asesmennya. Sahabat Guru Dikdas, selanjutnya izinkan saya untuk menyapa keynote speaker dan juga narasumber yang pada siang hari ini telah hadir dalam ruang Zoom meeting. Yang terhormat Bapak Dr. Rahmadi Widiharto, selaku Direktur Guru Pendidikan Dasar, kami ucapkan selamat datang Bapak pada webinar ini. Selamat siang, Bu Romi. Assalamualaikum. Selamat siang nih, Pak Waalaikumsalam. Riyadi, Bu Tiwayuning, Bapak semua. Selanjutnya kami sapa juga narasumber yang pertama. Beliau adalah dosen dari Universitas Negeri Yogyakarta, Bapak Dr. Aryadi Wijaya. Terima kasih, selamat siang, Bu Romi. Assalamualaikum, Bapak Dr. Rahmadi, dan juga Bu Aisyah dan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita sapa juga Ibu Dwi Wahyuning Aisyah, MPD. Beliau adalah guru kelas 6 SD Negeri Jenang 02, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Selamat datang, Bu Aisyah. Terima kasih, Bu Omi. Selamat siang. Assalamualaikum, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Selanjutnya, sapaan hangat juga kami sampaikan kepada Kepala Subbagian, Koordinator, dan Subkoordinator di lingkungan Direktorat Guru Pendidikan Dasar. Juga untuk sahabat Guru Dikdas yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, Kepala Sekolah, Guru, Pengawas, Penilik, Tenaga Kependidikan, juga pemerintah daerah yang kami banggakan. Selamat datang dalam webinar ini. Sebelum memulai webinar ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, memohon kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, agar diberi kelancaran dan juga keberkahan dalam melaksanakan webinar ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, kita akan bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk tegak sempurna. Terima kasih, hadirin dipersilahkan untuk kembali ke posisi semula. Baik, sahabat Guru Dikdas, perlu kami ingatkan kepada seluruh peserta webinar
bahwasanya tidak menggunakan kolom chat sebagai bukti kehadiran. Tautan presensi sama dengan tautan registrasi. Jadi bisa sahabat guru Dikdas mengisi sembari mendengarkan dan menyimak webinar pada siang hari ini. Sahabat guru Dikdas juga boleh langsung untuk menuliskan pertanyaan terkait dengan materi yang nanti akan disampaikan oleh para narasumber di menu Q&A. Pertanyaan yang terpilih akan kami tampilkan di layar dan akan dijawab secara langsung oleh para narasumber. Jadi, sahabat guru Dikdas, silakan untuk terus menyimak informasi penting yang akan disampaikan selama webinar berlangsung. Memasuki acara yang pertama, kita akan mendengarkan arahan dan juga pembukaan secara resmi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Rahmadi Widiha selaku Direktur Guru Pendidikan Dasar. Kepada Pak Direktur Rahmadi, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak narasumber, Bapak Dr. Aryadi Wijaya. Makasih ini Pak Aryadi berkenan hadir. Yang kami hormati Ibu Dwi Wahyuning Aisyah, MPD. Makasih Bu Aisyah. Ini dari Majenang ini, alhamdulillah bisa juga bergabung dengan kita. Yang kami hormati rekan-rekan koordinator Pokja, Subpokja, Ibu Kasubag Tata Usaha di lingkungan Direktorat Guru Dikdas. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, rekan-rekan Kapit GTK. Yang kami banggakan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas, sahabat guru Dikdas yang mulia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu meskipun secara virtual. Kami berharap Bapak Ibu sekalian senantiasa dalam keadaan sehat, walafiat, dan juga ini sedang menjalankan ibadah ya puasa ya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ikhtiar pemerintah dalam hal ini Kemdikbudristek untuk memperbaiki kualitas pendidikan senantiasa dilakukan. Berbagai kebijakan melalui episode Merdeka Belajar telah diluncurkan Bapak Ibu dalam rangka bagaimana kualitas pembelajaran itu bisa lebih baik, bagaimana keberpihakan kita kepada putra-putri kita, tumbuh kembang anak-anak kita bisa lebih bagus dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Bapak Ibu sekalian, beberapa kebijakan sebagaimana Bapak Ibu ketahui tentang asesmen nasional misalnya adalah ingin melihat bagaimana keterampilan dasar khususnya di literasi, numerasi, karakter, dan juga survei lingkungan belajar itu bisa beroleh dicapai di tingkat satuan pendidikan. Bicara tentang numerasi, Bapak Ibu, kita nampaknya masih belum begitu bagus ya. Bagaimana dengan capaian skor PISA kita misalnya, bagaimana dengan hasil asesmen nasional, itu juga masih belum menggembirakan. Kalau di asesmen nasional tahun 2021 yang lalu, 1 dari 2 anak kemampuan literasinya masih di bawah potensi yang diharapkan. Maka untuk numerasi itu agak lebih mengkhawatirkan gitu ya. 2 dari 3 siswa kita capaian keterampilan untuk kompetensi numerasinya masih di bawah kompetensi yang diharapkan. Tentunya ini Ibu sekalian, bagaimana rekan-rekan guru, Bapak Ibu kepala sekolah pengawas bisa membersamai putrinya. Bagaimana dengan numerasi itu nanti dari
para narasumber nanti akan menyampaikan praktek pembelajarannya, praktek baiknya, di mana bisa kemampuan bernalar dalam menggunakan konsep, fakta, prosedur, bagaimana matematika itu dalam praktek kehidupan sehari-hari nanti akan bisa dilihat dalam beberapa praktek baik yang akan disampaikan. Pak Aryadi Wijaya ini, beliau sangat punya pengalaman yang banyak, ekspertis yang mumpuni, punya komunitas begitu, sehingga nanti akan bisa berbagi. Demikian juga dengan Bu Aisyah ini adalah kan di Cilacap ya, Bu Aisyah ya. Kemudian alumni mikro kredensial untuk numerasi dari Monash University tahun 2022 yang lalu. Bapak Ibu sekalian, kami berharap melalui webinar ini nanti spirit atau semangat untuk mendampingi putra-putrinya dalam belajar, khususnya tentang numerasi ini, bisa lebih semarak. Kita berharap sebagai sebuah gerakan numerasi itu ya. Kalau di literasi Bapak Ibu mendengar gerakan literasi nasional. Nah, numerasi ini yang memang masih relatif kurang bagus, masih terpuruk ini, bagaimana ini bisa menjadi sebuah gerakan, menjadi sebuah kebutuhan bahwa putra-putri kita harus literate dengan numerasi. Bagaimana memanfaatkan, menggunakan konsep-konsep matematis itu dalam praktek kehidupan sehari. Kita kalau dari bangun tidur sampai mau tidur itu sebenarnya ada unsur numeriknya, ada praktek-praktek pembelajarannya. Nah, ini yang perlu ada semacam kesadaran bahwa matematika itu ya ada di sekitar kita. Itu bukan yang di awang-awang. Tapi praktek-praktek keseharian kita ini adalah ada matematikanya. Sehingga bagaimana kita membangun sebuah gerakan numerasi, bagaimana komunitas-komunitas itu aware dengan bagaimana tentang numerik, itu akan bisa menjadi bagian dari tugas Bapak Ibu semua, rekan-rekan sahabat guru Dikdas, untuk bisa mengamplifikasi. Dengan Bapak Ibu bisa mendiseminasikan nanti dari hasil webinar ini, kami yakin rekan-rekan guru yang lain akan tertarik untuk bisa belajar lebih jauh, mendalami lebih jauh tentang apa itu numerasi, praktek-praktek baik pembelajaran numerasi. Bapak Ibu, beberapa video juga tersedia di laman kami ya, di Guru Dikdas dan juga di PMM, Platform Merdeka Mengajar. Seiring dengan perlakuan untuk yang kurikulum merdeka, rekan-rekan satuan pendidikan yang mengambil apakah itu mandiri belajar, mandiri berubah, maupun mandiri berbagi. Di sana ada Platform Merdeka Mengajar, literasi numerasi pun juga ada di sana. Tentunya ini bisa akan memperkuat bagaimana gerakan numerasi ini, bagaimana membangun komunitas anak-anak putra-putri kita itu bisa lebih sadar, lebih terpacu untuk memperbaiki keterampilan dasar numerasi. Saya kira demikian pengantar dari saya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ini Bapak narasumber, Pak Aryadi Wijaya, kemudian juga Bu Aisyah, rekan-rekan sahabat guru Dikdas yang hadir pada forum webinar kali ini. Sekali lagi kami berharap nanti bisa diambil hikmahnya, bisa diikuti secara serius, dan nanti bisa dipraktekkan dalam kelas, mungkin juga dengan komunitas belajar, dengan rekan-rekan guru yang lain, untuk bisa bersama-sama berkontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa. Dan dengan seizin Bapak Ibu sekalian, dan senantiasa kita mohon bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kegiatan webinar numerasi, praktek baik pembelajaran numerasi secara resmi saya nyatakan dibuka.
Selamat mengikuti Bapak Ibu sekalian. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Direktur Rahmadi atas arahan yang telah diberikan. Semoga menjadi semangat bagi sahabat guru Dikdas untuk terus meningkatkan kompetensi, juga berbagi praktik baik dengan rekan-rekan guru yang lainnya. Baik, Bapak Direktur yang kami hormati, dan juga sahabat guru Dikdas, kami punya sebuah kabar gembira, karena sebentar lagi akan dibuka untuk program Microcredensial Literasi dan Numerasi di tahun 2023. Seperti pada tahun lalu, program ini juga telah berjalan yang diikuti oleh guru PAUD, guru dan guru SD, sedangkan pada tahun ini guru SMP juga akan menjadi bagian dari program tersebut. Izin Bapak Direktur, kita bersama menyaksikan video dari salah satu alumni program Microcredensial Literasi pada tahun lalu. Perkenalkan, saya dengan Tami Sri Utami Dewi, guru kelompok bermain Istiqlal Jakarta, awardee Microcredentials Scholarship bidang literasi angkatan kedua Kemendikbudristek dan LPDP bersama Teachers College Columbia University. Program ini merupakan sebuah kesempatan yang baik bagi saya sebagai seorang pendidik untuk meningkatkan kompetensi terutama di bidang literasi. Melalui program ini juga saya dapat mengetahui lebih jauh lagi tentang metode penguatan literasi bagi peserta didik, khususnya bagi anak usia dini. Saya dan 50 orang awardee lainnya dapat berbagi praktik baik program literasi yang telah diterapkan di sekolah masing-masing. Sampai saat ini pun kami masih terhubung dan saling bertukar ide dan juga pikiran mengenai program literasi yang diterapkan di lembaga masing-masing. Di KB PAUD Istiqlal, kami telah menerapkan read aloud atau membacakan nyaring dan independent reading atau membaca mandiri secara konsisten yang merupakan salah satu bagian dari reading workshop. Setelah menerapkan reading workshop, siswa pun lebih antusias dalam mengenal berbagai bahan bacaan dan ini merupakan stimulasi yang penting bagi memunculkan keaksaraan anak usia dini. Dan kami pun sebagai guru mendapatkan panduan yang tepat, lebih terarah dan terukur. Bagi Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia yang ingin meningkatkan kompetensi di bidang pengajaran literasi, yuk segera daftar beasiswa Microcredentials bidang literasi. Bapak dan Ibu akan dapat banyak belajar dari dosen-dosen ternama di Amerika Serikat, mendapatkan bimbingan dari dosen-dosen pegiat literasi di Indonesia, dan tentu saja memperluas jejaring antar sesama peraih beasiswa. Yuk tunggu apa lagi? Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana sahabat guru Dikdas? Apakah sudah mulai tertarik untuk mendaftar program ini? Siapkan diri Anda mulai dari sekarang, persyaratan-persyaratan maupun dokumen-dokumen yang diperlukan. Karena tahun ini kita akan membuka kembali untuk program literasi bersama dengan Teacher College dari Columbia University, juga di bidang numerasi bersama dengan Monash University Australia. Sedangkan untuk informasi lebih lanjut, sahabat guru Dikdas dapat terus menyimak dan mengikuti informasi melalui website ataupun kanal YouTube maupun maksud kami akun media sosial dari Direktorat Guru Dikdas. Mohon maaf. Baik, Bapak Direktur yang kami hormati, jika Bapak berkenan untuk membersamai kami hingga akhir webinar, tentu kami akan sangat senang sekali. Tapi jika ada tugas yang harus ditunaikan, kami mempersilahkan Pak Direktur untuk meninggalkan Zoom ini. Terima kasih Pak Direktur. Terima kasih Mbak Mi, sukses selalu Pak Haryati, Bu Aisyah dan Bapak semua. Terima kasih.
Baik, sahabat Guru Dikdas, kita akan masuk ke acara yang selanjutnya. Sebelum masuk ke paparan narasumber, kita akan sama-sama untuk mengerjakan pretest. Sahabat Guru Dikdas bisa untuk masuk ke tautan pendaftaran webinar yang sudah pernah dibagikan, yaitu di gurudikdas.kemdikbud.go.id/numerasi. Di sana ada menu pretest, silakan sahabat Guru Dikdas untuk mengklik, kemudian mulai mengerjakan. Akan kami berikan waktu selama 3 menit untuk mengerjakan pretest. Perlu kami informasikan bahwa pretest ini menjadi salah satu persyaratan bagi sahabat Guru Dikdas untuk memperoleh e-sertifikat dari webinar numerasi pada siang hari ini. Jadi jangan sampai terlewat ya untuk mengerjakannya. Kan kami tunggu 3 menit. Satu menit lagi. Lima 50 detik. 40 detik. 30 detik. 20 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, sahabat Guru Dikdas, semoga semuanya sudah berhasil ya mengerjakan pretest pada siang hari ini. Bagi yang belum, mungkin tadi terkendala internet ataupun jaringan yang kurang mendukung, mungkin bisa beralih untuk mencari sinyal yang bagus. Kami akan buka untuk pretestnya hingga 13.45. Baik, kita akan lanjut ke acara selanjutnya. Kita akan bersama-sama menyimak paparan materi dari narasumber yang pertama, Bapak Dr. Aryadi Wijaya. Pak Ari, apakah sudah siap untuk menyampaikan? Insya Allah siap, Bu Rohmi. Ya, Terima kasih. alhamdulillah.
Pada siang hari ini, Pak Ari, beliau adalah dosen juga sekaligus konsultan pendidikan. Beliau sekarang mengajar di Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Pak Ari akan menyampaikan materi tentang strategi praktik baik pembelajaran numerasi. Kami persilahkan Pak Ari. Baik, terima kasih Bu Rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Rahmadi Widiharto dan segenap tim dari Dir Guru SD dan juga segenap panitia. Yang saya hormati juga Ibu Aisyah, fellow speaker, dan juga tentunya Bapak Ibu yang sangat luar biasa. Sebelumnya mohon izin saya untuk berbagi layar sejenak. Oke, semoga sudah terlihat. Bapak Ibu semua, pada kesempatan siang hari ini saya diberi mandat dan kepercayaan dari Direktorat Guru Pendidikan Dasar untuk berbagi sudut pandang saya, pengalaman saya tentang pembelajaran numerasi. Sehingga di sini saya mungkin sedikit banyak akan menampilkan beberapa hal yang saya ketahui dan tentunya akan sangat menarik kalau nanti kita bisa berdiskusi secara lebih intens lagi. Pada kesempatan siang ini saya lebih fokus pada pembelajaran numerasi seperti apa sih. Tadi saya sempat melihat di Q&A ada salah satu rekan kita yang bertanya bahwa siswa kesulitan itu kalau menjawab soal cerita yang panjang sekali teksnya. Jadi memang tantangan kita bersama-sama. Namun sebelumnya mohon izin, tadi sudah sempat disampaikan Bu Rohmi, ini sekedar menyampaikan kembali untuk memperkenalkan diri. Saya Arya Diwijaya, selain tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Rohmi, tentang tugas saya juga founder di suatu lembaga namanya Academic Book Solution. Di situ kami bersama-sama mendampingi Bapak Ibu Guru. Salah satu misi kami adalah untuk belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru maupun pemerhati pendidikan tentang bagaimana sih pembelajaran matematika, baik dengan menggunakan media digital maupun non-digital, dan khususnya tentunya untuk pembelajaran numerasi. Jadi silahkan nanti kita tentu sangat terbuka untuk saling belajar bersama-sama Bapak Ibu. Saya kemarin diskusi itu dengan tim dari tim numerasi tentang apa sih yang kita diskusikan pada kesempatan siang hari ini, dan disampaikan bahwa akan menarik kalau saya awali dengan semacam penyegaran kembali. Jadi kami yakin Bapak Ibu sudah familiar dengan terminologi numerasi, ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan numerasi? Ini saya tidak akan saya bacakan kalimatnya, ini yang ada di framework AKM, ya. Bapak Ibu sudah bisa mengakses secara terbuka. Definisinya panjang, maka saya ingin menyingkatnya saja. Nah, jadi daripada kita menghafalkan numerasi adalah kemampuan begitu panjang lebar, simpelnya dari numerasi adalah kecakapan dalam menerapkan matematika dalam beragam konteks. Udah, itu aja, simpelnya di situ. Jadi kalau matematika cakupannya luas, ada konseptual yang abstrak, maka numerasi adalah bagaimana menerapkannya. Udah, jadi walaupun ada definisi panjangnya sebagai individu, sebagai WNI, tapi sederhananya untuk diingat adalah numerasi bagaimana bisa menerapkan matematika. Nah, terkait dengan definisi tadi, mohon izin juga mengulas kembali secara singkat. Oleh karena itu dalam framework AKM, numerasi itu memiliki 3 komponen Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua. Yaitu yang pertama adalah konten, yaitu substansi matematikanya, ada bilangan, ada aljabar, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian. Pak, dalam kurikulum Merdeka, geometri dan pengukuran dipisah sebagai elemen konten yang berbeda. Nggak apa-apa, ya. Secara garis besar sama. Yang kedua adalah konteks. Kenapa sih dalam numerasi ada konteks? Karena penerapan. Oleh karena itu adalah kita membawa konteks non-matematika di dalam permasalahan numerasi. Supaya siswa memiliki kepekaan, oh ini ya matematika dalam konteks keseharian saya seperti apa sih? Itu ranah personal. Ketika saya terjun ke masyarakat itu seperti apa sih? Oh itu ranah sosial budaya. Ketika saya ingin bekerja konteks keilmuan, oh itu ranah saintifik. Nah, jadi inilah kenapa ada konteks. Dan kognitif Bapak Ibu, mohon dibedakan, kognitif ada 2 Bapak Ibu. Pertama adalah level kognitif, dan yang kedua adalah proses kognitif. Nah, kalau di dalam AKM yang digunakan adalah level kognitifnya, yaitu ada level pengetahuan, penerapan, dan penalaran. Tetapi dalam berpikirnya, mungkin Bapak Ibu di modul-modul numerasi yang sudah ada, itu mungkin banyak ditekankan pada proses kognitifnya, yaitu mulai dari merumuskan, menggunakan sampai menafsirkan.
Apa sih merumuskan itu? Merumuskan adalah ketika ada permasalahan dunia nyata, kita cari matematikanya. Kalau dalam bahasa rumitnya kalimat matematika. Tapi kalau anak SD, kita sebut istilah kalimat matematika kan rumit. Nah, jadi simpelnya ketemu matematikanya apa. Menggunakan lalu bisa menafsirkan. Ini mungkin saya skip saja karena waktu yang terbatas. Ini fakta tadi sudah disampaikan oleh Bapak Direktur bahwa bagaimana sih kecakapan numerasi siswa kita. Ini hasil AN tahun 2021 Bapak Ibu. Ini untuk yang SD. Jadi yang peta tentang anak yang mencapai level cakap dan mahir. Kalau di AKM kan ada 4 tuh. Perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Nah, ini peta merah artinya masih kurang dari 30%. Silakan Bapak Ibu bisa mencermati kabupaten Bapak Ibu semua. Ini yang SD, ini yang SMP, serta ini yang SMA. Jadi singkat cerita, masih ada tantangan bagi kita untuk pembelajaran numerasi, untuk memperkuat numerasi siswa kita. Oleh karena itu tentu pertanyaannya adalah bagaimana sih meningkatkan kemampuan numerasi siswa. Saya mungkin nanti sedikit, tapi saya rasa Bu Aisyah nanti akan banyak melengkapi dari aspek praktis di lapangannya seperti apa. Namun sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, teman-teman semua, saya ingin menggarisbawahi bahwa yang dimaksud numerasi di sini kita bukan sebatas mengerjakan soal. Yang jauh lebih penting dari numerasi itu bukan sebatas bisa mengerjakan soal dengan benar, tetapi bisa berpikir secara tepat, bisa bernalar secara tepat. Jadi itu yang jauh lebih penting. Karena kalau soal mungkin ya sebatas dites di sekolah gitu. Tapi kalau kita bicaranya sebagai konteks kemampuan berpikir, maka pemanfaatannya akan jauh lebih luas lagi. Nah, tadi di video sudah disampaikan adanya kerangka kompetensi literasi dan numerasi bagi guru SD. Maka pada kesempatan siang ini saya merujuk ke dokumen tersebut. Bahwa di antara sekian domain, ya, sekian komponen dalam kerangka kompetensi literasi dan numerasi, salah satunya adalah praktik pembelajaran numerasi profesional atau praktik pembelajaran profesional. Ada 4 aspek: lingkungan pembelajaran, perencanaan, pembelajaran, serta asesmen. Namun saya ringkas menjadi 2 kategori besar saja, Bapak Ibu, biar lebih mudah. Jadi dalam konteks bagaimana memfasilitasi siswa kita untuk bisa numerit, untuk bisa menjadi kemampuan numerasinya bagus, kita bisa melihat aspek pembelajaran dan aspek assessment. Dari kerangka kompetensi tadi disebutkan bahwa pembelajaran itu hal yang sangat krusial adalah bagaimana pembelajaran kita di kelas mengembangkan kemampuan berpikir mandiri, keberanian mengambil resiko, serta kecakapan melakukan penyelidikan secara kritis. Selain itu apa? Aspek terapan, aspek aplikasinya bagaimana. Oleh karena itu pembelajaran di kelas itu sangat perlu mengaitkan topik-topik matematika dengan pelajaran lain ataupun dengan kehidupan sehari-hari. Konsekuensinya adalah pada butir berikutnya, mengaitkan berbagai representasi. Secara teori Bapak Ibu, kalau kita sedikit bicara teori, representasi matematis ada banyak Bapak Ibu. 1, representasi simbolik tertulis, written simbolik. Yang kedua adalah oral description, deskripsi lisan. Ada yang namanya model manipulatif, dan ada yang namanya konteks dunia nyata. Nah, jadi representasinya ada banyak. Matematika tidak hanya sekedar angka 2, simbol 3, simbol tambah gitu ya. Tapi ada maknanya, bagaimana dia dimodelkan, bagaimana dia diverbalkan, bagaimana dia ada di dunia nyata. Nah, itu sangat penting untuk kita terapkan di kelas. Yang berikutnya berkaitan dengan kemampuan penyelidikan kritis. Kita perlu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membangun kemampuan bernalar siswa kita di kelas, supaya mereka bisa berpikir secara kritis. Itu dari aspek pembelajaran Bapak Ibu, nanti kita bisa melihat beberapa contoh kecil, tapi mohon maaf karena waktu yang membatasi kita mungkin tidak bisa terlalu detail. Aspek berikutnya adalah assessment. Kalau di kurikulum Merdeka tentu kita bisa melihat bahwa assessment yang ditonjolkan itu bukan sekedar assessment sumatif ataupun assessment of learning, tapi juga assessment for learning. Ya. Jadi ada assessment diagnostik atau penilaian awal pembelajaran, ada assessment formatif, ada assessment sumatif. Itu dilihat secara komprehensif. Sedikit mengulas assessment mungkin Bapak Ibu, kalau kita ibaratkan assessment formatif itu ketika kita sedang memasak Bapak Ibu. Kita masak, kita masukkan bumbu, lalu apa? Kita cicipi kan? Wah, kurang asin nih. Tambah garam. Kurang manis nih, tambah gula. Itulah assessment formatif, Bapak Ibu. Bagaimana assessment yang kita lakukan adalah untuk mengembangkan proses, untuk selalu meningkatkan kualitas pembelajaran. Beda dengan assessment sumatif.
Assessment sumatif, rotinya sudah jadi, sudah matang, tergeletak di meja. Maka yang kita lakukan adalah, oke, rotinya rasanya sudah pas. Oh, rotinya agak kurang tepat. Jadi itu sumatif. Nah, terkait dengan assessment tadi, kalau kita merujuk pada kerangka kompetensi numerasi guru SD, yang sangat penting bagi guru adalah bagaimana kita membandingkan strategi penyelesaian yang beragam dari siswa kita. Dan kita nilai mana yang paling efektif. Ini ada konsekuensi Bapak Ibu. Ketika kita akan membandingkan strategi yang beragam, maka permasalahan yang kita berikan juga memungkinkan adanya jawaban yang beragam. Konsekuensinya di situ. Nah, nanti kita lihat Bapak Ibu. Mohon izin berangkat dari yang pertama Bapak Ibu. Berpikir mandiri. Bisa mengambil resiko dan penyelidikan. Nah, jadi salah satu hal yang sangat penting untuk tadi, seperti yang saya highlight di awal bahwa numerasi bukan sekedar kemampuan menyelesaikan soal, tapi kemampuan untuk berpikir. Nah, untuk memiliki kemampuan berpikir yang seperti itu, kita perlu menstimulus, Bapak Ibu, perlu merangsang siswa di situ. Yaitu bagaimana pembelajaran yang kita lakukan bisa membangkitkan rasa penasaran. Tuh, kenapa penasaran? Karena ada penyelidikan. Penyelidikan otomatis harus berani mengambil resiko. Nah, saya ibaratkan Bapak Ibu, ya, mohon maaf nih kebetulan di meja saya ada sendok ya, saya di kantor dan ada sendok. Mohon sedikit keluar konteks dari matematika. Bapak Ibu nanti bisa mencoba di rumah Bapak Ibu ya, ada sendok itu ya, dan ada kertas yang digulung-gulung Bapak Ibu. Wah, digulung-gulung itu. Dijatuhkan. Wah. Tunjukkan nih pada anak, maaf, saya belum memberikan konteks matematika, ini konteks umum dulu untuk kita jatuhkan. Oh, mungkin banyak anak, banyak orang akan menganggap, wah, sendoknya dulu yang akan menyentuh lantai. Karena sendok lebih berat, sedangkan kertas itu ringan. Wah, ditimbang sendoknya misalkan 200 gram, kertasnya hanya 50 gram. Wah, sendoknya dulu. Silakan. Tapi begitu dijatuhkan, ternyata jatuhnya bersamaan menyentuh lantai. Wah, anak penasaran tuh. Kok bisa ya? Nah, esensi kok bisa lah ini adalah M yang kedua. Kalau kita ingat kembali pendekatan saintifik, menanya. Menanya itu bukan ditanya. Menanya itu bukan bertanya. Menanya itu bertanya-tanya. Ada rasa penasaran gitu. Yang pada akhirnya akan dijawab dengan mengumpulkan informasi. Yaitu dengan penyelidikan. Nah, jadi apa sih yang penting dalam pembelajaran? Adalah kita biasakan dengan memberikan masalah yang menarik bagi anak, membangkitkan rasa penasaran sehingga mereka mau menyelidiki. Pada akhirnya akan ada penemu. Nanti akan saya berikan contoh sederhana saja. Konsekuensi dari paradigma yang ini adalah bagaimana kita bisa mengawali pembelajaran dengan memberikan masalah untuk diselidiki. Saya yakin rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua sudah terbiasa, sudah familiar dengan istilah pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Ya secara paradigma enggak sama. Ada inquiry based learning, ada guided discovery. Wah, nanti tapi jangan sampai dibenturkan. Apa bedanya ya inquiry dengan penemuan? Apa bedanya dengan problem based learning? Kita jangan terlalu membenturkan terminologi. Sama halnya tadi saya lihat juga ada rasa penasaran dari rekan-rekan bahwa apa sih bedanya numerasi dan matematika. Nah, jadi permasalahannya diselidiki lalu biarkan anak memiliki rasa penasaran sehingga akhirnya menyelidiki. Itu akan mengembangkan kompetensi yang disarankan dalam kerangka kompetensi numerasi guru SD, yaitu kemampuan penyelidikan. Mengumpulkan informasi, menganalisis, dan akhirnya diskusi. Contoh yang paling sederhana. Sebenarnya rekan-rekan semua di SD itu potensial, Bapak Ibu. Kenapa? Ada banyak masalah di sekitar kita yang bisa dieksplorasi, yang secara konseptual itu tidak terlalu kompleks, sesuai dengan level anak kita. Contohnya ini. Tadi kan saya sampaikan tentang diawali dengan masalah yang diselidiki. Kita berikan permasalahan, saya yakin mungkin sebagian Bapak Ibu sudah terbiasa menerapkannya, cuma mungkin, oh iya itu numerasi. Nah, itu mungkin yang perlu kita tegaskan. Permasalahan akan mengemas kotak ke dalam suatu box, misalkan ya ada Rubik Cube atau sejenisnya. Wah, kita penasaran tuh. Kalau ada box ukuran sekian bisa muat berapa ya? Wah, itu kan ada rasa penasaran tuh. Wah, anak diberikan proyek untuk semacam delivery. Wah, jadi di perusahaan jasa pengiriman. Ya, jadi ada tantangan semacam itu. Akhirnya apa? Merencanakan pendidikan. Kita berikan toolnya. Tadi di video juga disebutkan ada banyak alat matematis. Kita berikan manipulatif, kita berikan alat peragat. Biarkan anak bereksplorasi.
Diberikan sekumpulan Rubik Cube, berikan box, mereka diminta mengisi, memenuhi box tadi. Itu merencanakan, akhirnya mengumpulkan tadi, sehingga yang namanya mengumpulkan, ini kan induktif ya, nanti akan digeneralisasi, berikan PR yang berbeda. Kelompok sini tugasnya adalah untuk ukuran 5 kali 3 kali 4. Kelompok sana adalah misalkan 10 kali 4 kali 6, dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya setelah kelompok berbeda, itu memiliki ukuran berbeda dan bisa memberikan jawaban ada berapa banyak unit cube, kubus satuan, akhirnya muncullah diskusi dan presentasi. Ada proses penarikan kesimpulan bahwa ternyata volume adalah panjang dikalikan lebar kalikan tinggi. Jadi ini sebenarnya saya yakin sudah terbiasa. Tinggal kita berikan otoritas yang lebih luas lagi kepada siswa kita untuk mereka, ini yang poin kedua Bapak Ibu, mengambil resiko. Biarkan mereka mengambil resiko. Ini yang pertama Bapak Ibu. Poin berikutnya dalam kerangka kompetensi adalah mengaitkan topik matematika dengan bidang lain. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar, ada yang namanya pendidikan matematika realistik, ya. Ada pembelajaran matematika kontekstual, contextual teaching and learning. Silahkan bisa dieksplor lagi secara mandiri, kita tidak akan membahas secara detail. Tapi bagaimana dalam PMR maupun CTL tadi, itu pemanfaatan konteksnya itu sangat kuat. Jadi permasalahan berangkat dari konteks. Konteks lalu anak dilibatkan secara aktif sehingga ada konstruksi siswa. Di dalam proses aktif tadi ada interaktivitas. Sehingga akhirnya anak bisa bermatematisasi. Kalau kita pinjam istilahnya Brunner kan ada enaktif, ikonik, simbolik kan di situ. Berangkat dari enaktif, konstruksi, konteks itu, lama-lama ikonik disimbolkan dan ketemu simbolik, gitu loh, ketemu matematikanya. Jadi silahkan Bapak Ibu, ini sangat bisa dieksplorasi. Nah, lebih lanjut lagi, ini sudah agak lama itu, yang ini sudah jadul, sudah 1 dekade yang lalu. Bagaimana permainan di sekitar siswa juga bisa digunakan untuk pembelajaran matematika. Ini saya contoh sederhana bagaimana permainan bendik, saya nggak tahu di lintas daerah namanya apa, ada permainan kelereng. Anak tidak sadar ketika dalam permainan yang mereka mainkan ada matematika. Tinggal kuncinya adalah bagaimana kita sebagai guru memberikan aktivitas penghubung supaya anak sadar ada matematika di permainan itu. Akhirnya konsepnya bisa terbangun. Dan ini mungkin bagi anak akan lebih menarik ya, tidak terlalu menakutkan karena matematikanya dikemas dalam game gitu ya. Jadi pendekatannya ada banyak. Yang belum terlalu lama, cuma ini kebetulan contohnya untuk SMP, ini juga ada dengan ular tangga, dengan sudoku, dan seterusnya, digunakan untuk pembelajaran. Yang saat ini juga ada bimbingan S3 saya juga sedang fokus pada bagaimana pemanfaatan permainan tradisional dan budaya ya, untuk pembelajaran. Nah, jadi pembelajaran matematika. Artinya di sekitar kita ada banyak matematika. Jadi matematika bukan satu hal yang terisolir, ya, tapi ada di sekitar kita, makanya kita pertegas pada siswa kita sehingga mereka ada matematika di sekitar mereka dan mereka bisa menerapkannya. Akhirnya mereka menuju bernumerasi. Sekarang untuk berikutnya, sedikit hemat waktu ya, mungkin sekitar tinggal 3 atau 4 menit kalau tidak salah. Assessment. Ya. Assessment tadi fokusnya pada membandingkan beragam strategi. Ya. Artinya apa? Persoalan yang kita berikan di kelas itu yang memungkinkan jawaban untuk strategi. Kita ubah paradigma Bapak Ibu. Bukan lagi ada suatu lapangan atau suatu halaman dengan panjang 6 meter, lebar 3 meter, berapa luasnya, ketemunya hanya 18 meter persegi. Kita ubah. Suatu area bermain, luasnya adalah 24 meter persegi. Berapa kemungkinan ukurannya? Ada banyak itu. Bisa 6 kali 4, 8 kali 3, 12 kali 2, ekstrim sekali, memanjang 24 kali 1. Nah, jadi kita biasakan dari jawaban tertutup menjadi jawaban terbuka. Contohnya ini Bapak Ibu. Kalau kita berikan soal semacam ini, 48 dibagi 4, bagaimana siswa menyelesaikannya? Anak yang sudah belajar pembagian, anak yang belum belajar pembagian mungkin tidak bisa mengerjakan. Anak yang sudah belajar pembagian mungkin mengerjakannya dengan cara seperti ini. Tapi bagaimana kalau kita kemas dalam bentuk konteks? Ada pesta tuh, ada 48 tamu undangan. Setiap set meja akan dilengkapi dengan 4 kursi. Berapa meja yang kita butuhkan? Kita tahu ini pembagian bagi kita orang dewasa. Bagi anak, mungkin anak yang belum belajar pembagian sekalipun, kalau kita berikan soal semacam ini, mereka masih mungkin untuk menyelesaikan. Kenapa? Ini mereka mungkin menggambar meja itu ya.
Ada meja digambari 4 kursi, meja gambar 4 kursi, sampai akhirnya terdapat 48 kursi. Ya nggak apa-apa. Mungkin ada anak yang levelnya masih seperti itu. Ada anak yang melihat itu nggak efisien, itu lama, itu harus gambar. Anak membuatnya semacam ini. Lingkaran merepresentasikan meja, 4 merepresentasikan banyaknya kursi. 4 sampai ketemu 48. Anak yang sudah lebih advance, 48 kurangi 4 sampai dengan habis. Nah, artinya apa? Tadi saya sampaikan, ada beragam strategi. Jadi yang namanya terbuka banyak, bukan hanya jawaban akhirnya, caranya pun bisa banyak. Dan ini bisa dikemas dengan apa? Dengan soal yang tepat. Ada lagi Bapak Ibu, pengaruh atau potensinya dari numerasi. Bayangkan Bapak Ibu, silakan kita renungkan. Ada 4X sama dengan 5Y dan Z sama dengan X tambah 2Y. Manakah yang lebih besar antara Z ditambah 3Y dengan 4X? Anak kelas 6 SD, kelas 5 SD diberi soal ini, mungkin pusing. Mungkin loh ya, saya katakan mungkin, tanpa bermaksud meng-underestimate anak didik kita. Mungkin pusing. Karena ini kalau secara matematika ini aljabar 3 variabel pula, ada X, ada Y, ada Z. 4X sama dengan 5Y, Z sama dengan X tambah 2Y, sekarang mana yang lebih besar, Z tambah 3Y atau 4X? Itu mungkin pusing. Apalagi anak belum belajar aljabar. Bagaimana kalau semacam ini? Wah, kalimatnya panjang lebar. Wah, kita mungkin rumit. Tadi ada pertanyaan, kalimatnya panjang lebar. Ya sudah, kita ubah menjadi representasi visual. Soal numerasi tidak harus yang kalimatnya panjang lebar. Yang penting kan konteksnya. Karena konteks kan bisa direpresentasikan secara visual. Sehingga permasalahan ini saya kemas ini Bapak Ibu. Ada 4 bison, ada gambar bison 4, ada gambar kuda 5, sama kuat. 1 ekor gajah sama kuat dengan 1 ekor bison dan 2 ekor kuda. Mana yang lebih kuat, mana yang akan menang ketika di pertandingan yang ketiga. Ini visual, nggak perlu panjang lebar seperti teks di atas. Jadi slide ini saya tunjukkan saya gunakan untuk menunjukkan bahwa yang namanya soal numerasi tidak harus teks yang panjang lebar. Yang penting konteksnya, ceritanya. Soalnya semacam ini. Anak mungkin mikirnya gini Bapak Ibu, ini lombanya tuh. Ya, lombanya. Gajahnya capek, gajahnya diganti tuh kan sama kuat dengan 1 bison dan 2 ekor kuda. Udah menjadi ini. Ya. Jadi 1 gajah tergantikan 2 ekor kuda dan 1 ekor bison. Sehingga pada akhirnya sebelah kiri itu ada 5 kuda dan 1 bison melawankan 4 bison. Padahal kita tahu bahwa 5 kuda setara dengan 4 bison. Sehingga akhirnya di sebelah kiri ada 5 bison, sebelah kanan ada 4 bison. Menang yang kiri. Ada cara yang lain. Bisonnya yang capek. Digantikan dengan 5 ekor kuda. Wah, 5 ekor kuda, 3 kuda capek, berhenti, sehingga tersisa 1 gajah dan 2 ekor kuda. Menang yang gajah. Kenapa? Gajah itu setara dengan 1 bison dan 2 ekor kuda. Artinya apa? Ini matematikanya. Tanpa perlu tahu yang namanya metode substitusi dalam matematika. Jadi kalau kita belajar sistem persamaan linier, kan ada yang namanya metode eliminasi, metode substitusi. Ini nggak perlu labelnya Bapak Ibu. Tidak perlu terminologinya. Tapi dengan bernalarnya bisa dapat. Nah, ini menunjukkan betapa potensi soal numerasi ketika dikemas dalam konteks keseharian jauh lebih mudah untuk bisa diakses siswa daripada bentuk soal seperti ini. Nah, dan itu juga jauh lebih bermanfaat. Kenapa? Di sekitar kita ada lebih banyak permasalahan kontekstual daripada permasalahan dalam bentuk notasi simbol-simbol matematika. Jadi intinya itu Bapak Ibu ada 2 hal yang kita garis bawahi ya. Ini ada contoh lain, cuma mungkin ya saya sampaikan sekilas saja. Ini contoh lain dari soal numerasi ya, kita berikan bacaan. Dan saya rasa apa? Di koran kan banyak itu. Ada kurs nilai rupiah, ada berita survei, itu kan nanti ada di sekitar kita. Anak perlu bisa membaca informasi semacam itu, dan itu juga bernumerasi Bapak Ibu. Jadi kita biasakan hal-hal yang semacam itu. Intinya itu Bapak Ibu, kita tentu sangat terbuka untuk berdiskusi, kita bisa nanti bisa saling berbagi pengalaman. Terima kasih banyak, itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya forum saya kembalikan kepada Bu Rohmi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ari untuk apa yang telah disampaikan, sangat menarik. Bahwasanya ternyata di sekitar kita banyak benda ataupun media yang bisa kita gunakan untuk sebagai perantara untuk belajar matematika begitu ya, Pak Ari. Yang ini ada pembicaraan tentang masak-memasak sepertinya tadi Pak Ari ya. Jadi ibu-ibu ini sore ini mungkin
juga yang mengandung matematika, gimana menyiapkan takjil sore ini ya, kombinasi antara berapa gula, berapa santan, berapa ubi begitu Pak Ari ya. Terima kasih. Semoga sahabat Guru Dikdas masih terus bersemangat untuk menyimak pemaparan dari narasumber yang berikutnya. Kita segera panggil saja Ibu Dwi Wahyuning Aisyah. Siap, Bu MPG. Ami. Alhamdulillah. Masih semangat ya Bu ya. Insya Allah. Ya, Bismillah. Bu Dwi Wahyuning Aisyah ini mengajar di kelas 6 di SD Negeri Jenang 02 Jenang, Cilacap, Jawa Tengah. Beliau ini adalah lulusan atau alumni dari program microcredential bidang numerasi, yaitu numerasi professional learning program dari Monash University yang beberapa waktu lalu diselenggarakan oleh Direktorat Guru Pendidikan Dasar bekerjasama dengan LPDP. Jadi pada beberapa waktu lalu langsung ya Bu ya, belajar dari pakar-pakar numerasi yang berasal dari Monash University. Iya, gitu. iya betul. Iya. Untuk saat ini Bu Aisyah sudah siap untuk berbagi ilmu yang telah beliau dapatkan dari pelatihan tersebut. Silakan Bu Aisyah. Oke, terima kasih Bu Ami. Saya izin share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Rahmadi Widiharto, serta Bapak narasumber Bapak Arya Diwijaya, serta tim panitia dari Dirjen GTK Dikdas, kemudian teman-teman sahabat guru Dikdas dimanapun berada, semoga selalu berbahagia. Pada kesempatan sore hari ini mohon izin saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan praktik baik pembelajaran numerasi yang sudah saya coba praktikkan pasca saya mengikuti program beasiswa mikrokredensial yang program numerasi di tahun lalu. Oke. Saya guru kelas 6 di SD Negeri Jenang 02, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rohmi, dan langsung saja Bapak, Ibu, dan teman-teman, tadi ketika dari awal saya masuk ke ruangan ini, saya coba buka Q&A, banyak sekali rekan-rekan guru yang mengeluhkan tentang murid-murid yang merasa kesulitan menghadapi matematika. Ini yang menjadi latar belakang saya mengikuti program mikrokredensial yang numerasi ini Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Jadi saya punya 33 murid kelas 6 di SD Jenang 2 ini yang kecenderungannya karakteristik mereka itu aktif, suka eksplor, suka tantangan, dan yang pasti mereka suka bersenang-senang. Mereka suka bersenang-senang. Saya sudah mengupayakan untuk pembelajaran mata pelajaran apapun di kelas saya, mengoptimalkan berbagai sarana, berbagai fasilitas, berbagai mengapresiasi kebutuhan mereka juga agar mereka tetap nyaman untuk belajar. Tapi memang ada satu yang masih menjadi tantangan. Bahkan sampai saat ini walaupun sudah mulai berkurang, tapi masih menjadi tantangan buat saya, yaitu sebagian besar murid-murid saya itu mengeluh matematika itu sulit begitu. Matematika sulit, dan ini menjadi salah satu motivasi saya ketika saya tahun lalu mendaftar di program numerasi. Dan menjadi salah satu catatan yang sampai sekarang saya masih ingat ketika di proses wawancara itu saya ditanya oleh asesornya, oleh asesor yang mewawancara waktu itu, apakah saya sudah menerapkan numerasi dalam pembelajaran. Waktu itu pemikiran saya sesimpel, saya pikir numerasi itu soal cerita di matematika. Jadi saya dengan pedenya saya jawab, saya sudah menerapkan. Terus ditanya bagaimana menerapkannya Ibu? Saya jawab, saya sering memberikan soal cerita matematika kepada anak-anak, bahkan dari tahun-tahun sebelumnya, tidak hanya di tahun ini saja, saya itu dulu punya program 1 hari 1 soal cerita setiap pagi. Jadi kayak tiket masuk ke kelasnya itu pakai soal cerita. Bahkan dari sebelum ketika masa pandemi saya menggunakan Google Classroom. Di Google Classroom itu sebelum mulai pelajaran yang lainnya, saya selipkan dulu 1 soal cerita. Dan saya dengan yakin saya sudah menerapkan pembelajaran numerasi di kelas saya. Namun akhirnya itu menjadi tidak dibenarkan, tidak disalahkan karena itu proses wawancara, tapi saya menemukan jawabannya ketika saya lolos di program ini dan saya belajar. Nah, ini jadi kejutan juga buat saya ketika saya masuk ke kelas numerasi bersama 30-an teman-teman.
di program beasiswa mikrokredensial ini bertemu dengan pengajar dari Monash University Australia. Saya agak kaget sih, hari pertama bertemu diajak nari saman, praktek tari saman bareng-bareng. Kemudian hari kedua ketemu, intinya beberapa hari itu kami disuruh praktek, tapi prakteknya itu di luar ekspektasi saya. Yang tadinya saya pikir saya mau mengembalikan cinta saya kepada matematika dan saya mau membuat murid-murid saya cinta matematika. Tapi kok malah disuruh nari saman, kemudian kami disuruh bawa makanan-makanan, jajanan, yang ternyata kami diminta untuk mengkaji, menganalisis kemasan makanan yang ada tabel-tabel tentang informasi gizi, ingredients di baliknya, seperti itu. Kemudian kami juga disuruh bawa pewarna, diminta untuk mewarnai gambar-gambar yang itu menyerupai ubin-ubin yang biasa menjadi hiasan-hiasan di masjid-masjid, seperti itu. Nah, dari situ saya mulai banyak tercerahkan tentang numerasi ini, bahwa ternyata dari kami praktek tari saman itu kami belajar tentang sudut, belajar tentang deret, karena kan ada hitungan tertentu yang ketika itu gerakan dengan pola tertentu itu berubah-ubah. Kami belajar tentang bilangan ganjil genap, bagaimana mengatur agar gerakannya itu menjadi satu paduan yang bisa rampak, seperti itu. Kemudian belajar dari menganalisis kemasan dalam jajanan ini, kami juga belajar tentang, oh ternyata penyajian kemasan itu berguna ya. Selama ini kita sering jajan tapi mungkin mengabaikan ada apa di balik kemasan itu. Bahkan ada informasi sajian perkemasan yang dalam misalnya biskuit sajian perkemasan 5, ternyata dihabiskan sendiri. Gimana nggak obesitas akhirnya itu. Akhirnya dampaknya ternyata panjang, dampak ke kualitas hidup. Dampak ke kualitas hidup kita, ke kesehatan juga. Jadi penting untuk kita bisa mengenali sekitar kita, ternyata ada banyak numerasi itu di mana-mana. Tadi disampaikan oleh Pak Aryadi juga mungkin dari awal kita bangun sampai tidur lagi itu kita penuh dengan aktivitas numerasi. Jadi belajar membandingkan, mengurutkan juga. Di bidang seni juga ini ketika kami mencoba mewarnai, di sini kami belajar tentang spasial, tentang pola, tentang refleksi, rotasi, dan dilatasi. Banyak sekali sebetulnya, saya tidak bisa menceritakan detail 9 hari kami bertemu, belajar itu apa saja yang dipelajari, ini hanya inti yang sangat berkesan buat saya, tapi ada banyak hal yang berubah, dan ini 2 poin yang sangat merubah persepsi saya tentang numerasi, bahwa yang pertama numerasi itu di sekitar kita, saya sudah lepas dari persepsi bahwa numerasi adalah soal cerita. Jadi numerasi itu di sekitar kita banyak, termasuk dalam aktivitas pekerjaan. Kalau tadi Bu Rohmi menyampaikan, ini ibu-ibu sudah kepikiran mau masak, betul sekali. Koki juga butuh numerasi. Kemudian mau belanja, ibu-ibu juga butuh numerasi. Kemudian diintegrasikan dengan dunia pendidikan, saya sebagai guru, maka saya mempercayai bahwa numerasi ini bisa diterapkan di semua pelajaran, begitu. Jadi numerasi di semua pelajaran itu bisa diterapkan, memang harus diterapkan. Dan ada poin yang saya yakini juga bahwa tentang fokus numerasi ini bukan hanya sekedar kemampuan menyelesaikan soal cerita, tapi dalam proses pembelajaran bagaimana fokus-fokus numerasi ini diterapkan dalam apapun pelajarannya. Ada konteks tadi sudah dikaji oleh Pak Aryadi, kemudian ada konten yang mencakup pengetahuan dan keterampilan matematika, ada disposisi, perilaku, afeksi, sikap, keyakinan, kepercayaan diri yang muncul ketika pembelajaran numerasi ini dilaksanakan. Dan yang penting lagi goals-nya adalah ada critical orientation, ada upaya untuk mengembangkan nalar kritis yang diikhtiarkan melalui proses pembelajaran numerasi, yang akhirnya siswa-siswa ini ketika mereka berinteraksi dengan data, dengan bilangan, dengan angka, mereka paham bahwa itu ketika itu dilakukan, itu bisa membantu mereka untuk bisa menemukan berbagai alternatif solusi di kehidupan mereka sehari-hari. Dan aksi nyata praktik baik pembelajaran numerasi yang saya pilih ketika itu, jadi kami di program itu memang mempunyai rencana tindak lanjut, diantaranya mengambil satu bidang tertentu yang bisa kami gali, kami eksplor di mana titik numerasinya, dan waktu itu karena saya suka dengan sains, jadi saya memutuskan untuk mencoba mengkaji di bidang sains, jadi IPA, tentang pembelajaran IPA. Ada 4 proyek yang saya terapkan. Yang pertama adalah reviewing elektronik.
yang kedua investigating the use of electrical energy. Jadi intinya proyek pertama itu anak-anak akan saya ajak untuk mereview benda-benda elektronik. Proyek yang kedua itu menyelidiki tentang penggunaan energi listrik di rumah dan di sekolah. Dan yang ketiga untuk yang meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya menghemat energi, saya ajak juga melakukan penyelidikan. Dan yang terakhir, ini proyek yang terakhir yang saya lakukan di masih menjadi rangkaian kegiatan program numerasi ini adalah anak-anak membuat rumah, desain rumah yang itu memanfaatkan energi matahari seperti itu. Dan ini proyek pertama yang saya laksanakan. Ini saya coba, kalau tadi disampaikan oleh Pak Aryadi itu ada pertanyaan yang membangun. Jadi saya menceritakan kepada anak-anak mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa dari kelas 4 SD itu anak-anak sudah tahu bahwa ada energi itu ada perubahan, energi listrik dan energi panas, energi bunyi, dan contohnya ada berbagai peralatan elektronik. Tapi pengetahuan siswa hanya sebatas mereka tahu setrika itu mengubah energi listrik menjadi energi panas, radio itu energi listrik jadi energi bunyi, hanya sekedar itu saja. Nah, saya mencoba menaikkan level penalaran siswa bahwa bagaimana ketika kamu mau memilih alat elektronik, itu kamu dengan merek yang berbeda-beda dan pasti spesifikasinya juga berbeda, kamu akan memilih yang terbaik. Itu yang saya terapkan ke murid-murid saya. Dan di sini konten yang diambil dari matematikanya adalah tentang konsep bangun ruang, karena nanti juga ada kaitannya dengan kemasan. Biasanya kan kalau alat elektronik ada kemasannya ya Bapak Ibu, dan kemasan itu juga mempengaruhi nanti bagaimana kalau misalnya belanja produk ini bawanya pakai apa, apakah bisa dimasukkan tas sehingga mudah atau harus pakai mobil mengangkutnya, seperti itu. Memperkirakan, membandingkan bilangan tentang dayanya, kemudian tentang harga alat listrik tersebut, membaca data yang tertampil di spesifikasi produk di kemasannya, mengukur dimensinya, dan problem solving, karena tujuannya adalah nantinya anak-anak bisa membuat pilihan dari beragam barang elektronik mana yang terbaik versi mereka, begitu. Nah, konteksnya karena memang numerasi ini pemahaman saya dari belajar tentang numerasi di program ini harus ada konteks yang dekat dengan lingkungan anak, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi ini tentang kelistrikan. Disposisi itu tentang kepercayaan diri, tentang kemauan, tentang sikap yang bisa dibangun ketika anak-anak mempraktekkan pembelajaran ini. Maka saya membuat dengan pembelajaran yang saya rancang ini bisa membangun kepercayaan diri, fleksibilitas dalam membuat keputusan, karena nanti anak-anak keputusan itu semuanya berbeda-beda keputusannya, tapi tidak ada benar salah. Semuanya saya anggap benar keputusannya, karena mereka punya reason, punya alasan tersendiri terhadap keputusan yang mereka buat, termasuk berani mengambil resiko, begitu. Dan untuk toolsnya alat matematika ada banyak yang mereka gunakan. Mereka menggunakan penggaris untuk mengukur dimensi, menggunakan kalkulator untuk memperhitungkan harga membandingkan harga dengan dayanya, dan seterusnya. Mereka juga mencari informasi menggunakan perangkat HP, internet, informasi tentang spesifikasi produk, membandingkan harga-harga, dan seterusnya. Dan yang terpenting adalah di critical orientation ini mereka mengevaluasi, memberikan umpan balik, dan mereka mengambil keputusan, mengambil resiko untuk memberikan rekomendasi. Ini loh alat elektronik terbaik versinya kami, intinya seperti itu. Saya coba tampilkan beberapa, ini hasil karyanya anak-anak. Jadi setelah di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal maka kak saya. Maka kenalkan kami Yubel yang beranggota Naya, Selin, Cika, Ani, Nisa, dan Fani yang akan mempresentasikan tentang urutan barang elektronik dari yang direkomendasikan sampai yang kurang direkomendasikan. Oke. Tapi videonya agak panjang, 2 menitan karena waktunya singkat. Jadi sekilas saja, intinya anak-anak akhirnya membuat keputusan. Versi mereka akan merekomendasikan satu merek tertentu untuk alat listrik tertentu, yang di situ ada alasan yang mereka tentukan, misalnya dari segi harga, dari segi dayanya, dan beberapa
pertimbangan-pertimbangan lain versinya mereka, termasuk dari beratnya. Ada yang mereka bilang misalnya setrika ini lebih ringan, seperti itu. Itu proyek pertama saya dengan anak-anak. Kemudian yang kedua, ini menyelidiki penggunaan energi listrik di sekolah, kemudian mereka juga di rumah. Jadi intinya dari inquiry question-nya, pertanyaan yang membangunnya pemantiknya adalah, saya bertanya pada anak-anak, apakah kita dapat memperkirakan berapa besar biaya listrik yang harus dibayarkan dari penggunaan alat elektronik? Karena mereka, anak-anak kan sudah tahu nih cara menghemat energi listrik, sudah dihafalkan. Kalau misalnya lampunya, kalau tidak digunakan, TV-nya dimatikan, ruangan juga lampunya dimatikan kalau tidak ada penghuninya misalnya, dan seterusnya begitu. Tapi nggak tahu konsepnya, sebetulnya menghematnya seperti apa sih? Dan di sini saya mengajak bahwa ini berdampak ke penghematan biaya. Jadi mereka melakukan penyelidikan tentang, saya waktu itu membuat pertanyaan pemantik, coba diselidiki kalau kalian meneliti seluruh ruangan di sekolah ini, mana yang menurut kalian paling boros energi listrik, paling mahal, sama yang paling hemat. Ternyata mereka bisa membuat keputusan, maksudnya membuat perkiraan bahwa itu yang paling hemat ruang BK Bu Guru, karena hanya ada 2 lampu dan yang satu lampunya mati lagi. Sementara yang paling boros di ruang kantor karena ada banyak peralatan listrik di sana. Dan akhirnya saya beri anak-anak tugas untuk bertanya kepada orang tua mereka, berapa sih biaya listrik yang dikeluarkan oleh rumah mereka, oleh orang tua mereka setiap bulannya. Itu ada yang mulai dari 50.000 sampai ada yang jutaan. Dan akhirnya yang ketika satu temannya menyampaikan, saya sampai 2 juta Bu Guru, teman yang lain penasaran kok bisa semahal itu, dan ternyata memang alat listrik yang digunakan banyak. Ruangan yang ada di rumah itu juga banyak, seperti itu. Sampai akhirnya mereka memahami bahwa ternyata penghematan energi listrik ini berdampak juga terhadap penghematan biaya, kaitannya dengan penghematan biaya. Ada banyak proses penyelidikan yang kami lakukan sebetulnya. Tapi saya lanjut ke proyek yang ketiga ya Bapak Ibu, nanti kalau ada yang penasaran boleh ditanya jawabnya. Yang ketiga, saya ada proyek kenapa sih kita harus hemat energi listrik. Nah, ini mempertajam lagi, kalau di proyek sebelumnya fokusnya ke biaya, ke penghematan biaya. Kalau di fokus ini, saya mengawali dengan mengajak anak-anak nonton video pemadaman bergilir, dan biasanya kalau ada pemadaman bergilir itu banyak yang komplain kan, banyak yang mengeluh. Tapi ternyata ketika saya tantang anak-anak untuk menentukan ada dampak positifnya enggak, mereka bisa menemukan ada dampak positifnya. Jadi hemat. Apalagi kalau padamnya berhari-hari, mungkin akan lebih hemat lagi energi listriknya gitu, paling enggak karena meteran listriknya berhenti, seperti itu. Nah, dari situ saya mencoba bahwa oke, itu tentang pemadaman bergilir, tapi kalau misalnya akhirnya karena pas sekolah saya itu berdekatan dengan PLN, kami mencoba menganalisis sebetulnya listrik-listrik yang ada di sekolah kita tuh dari mana. Kami coba menganalisis, bahkan saya bertanya sama beberapa pegawai PLN begitu, asal sumber listrik ini dari mana. Ternyata memang prosesnya panjang. Bahkan yang di Kecamatan Majenang ini walaupun di Cilacap ada PLTU, itu ternyata nggak semua sumber yang di Majenang ini dari PLTU Cilacap yang jaraknya dekat. Bahkan dari daerah Bali seperti itu. Dan itu saya diskusi sama anak-anak, memantik mereka untuk berdiskusi, dampak nggak kira-kira ketika memang proses penyaluran listrik ini begitu panjang, dan akhirnya ini pada kesadaran bahwa dampaknya itu nggak cuman kalau kita nggak hemat energi listrik itu nggak hanya ke biaya yang lebih mahal, tapi ternyata berdampak ke lingkungan, karena proses penyaluran energi listrik ini kan harus membangun instalasi yang luar biasa panjang seperti itu, apalagi penggunaan sumber energi listriknya ini kan menggunakan energi yang kebanyakan tidak ramah lingkungan. Kalau di pusat-pusat pembangkit listrik kita masih menggunakan seperti di Cilacap itu menggunakan bahan bakarnya kan bahan bakar uap PLTU. Jadi bukan bahan bakar yang ramah lingkungan, dan itu akhirnya mencemari lingkungan. Jadi ada kesadaran bahwa penghematan energi ini meningkatkan kesadaran mereka untuk bisa semakin cinta terhadap lingkungan. Dan di sini anak-anak saya beri tantangan untuk mereka tahu berapa daya yang dikeluarkan ketika di satu pembangkit, kemudian sampai ke rumah-rumah, ke gedung-gedung, ke pabrik-pabrik itu bagaimana prosesnya. Ketika perjalanan jauh mungkin ada energi yang akan menyusut, tapi dinaik turunkan menggunakan alat trafo, yang tadinya mereka hanya sekedar tahu trafo itu hanya menaik turunkan, tapi dengan mereka membuat gambaran-gambaran tentang proses penyalurannya, mereka paham tentang tujuannya, ada alat-alat ini, seperti itu. Kemudian yang di proyek keempat,
ini menjadi proyek final dari pemahaman mereka terhadap listrik. Setelah mereka paham bahwa saya memberikan tantangan lagi kepada mereka, bagaimana ya kita bisa nggak membuat satu, tadinya sebetulnya intinya membuat satu alat atau peralatan yang bisa menjadikan wujud nyata bahwa kita ikut menghemat energi listrik nih gitu. Jadi nggak pakai energi listrik. Sampai kemudian saya coba anak-anak beri tantangan, kita mengerucut pada satu proyek yaitu membuat rumah yang menggunakan energi matahari, yang akhirnya yang saya beri tantangan kalau siang hari nggak usah nyalain lampu sama sekali, rumah tetap terang, gimana caranya. Tapi mereka akhirnya menemukan sendiri, dibanyakin jendelanya Bu Guru seperti itu. Terus pada malam harinya kami juga mencoba menggunakan panel surya. Jadi termasuk mereka harus memberi peralatan ketika saya sudah bilang ini panel surya ini hanya bisa menyalakan lampu paling paling maksimal itu 6 volt, maka mereka akan mencari lampu, mencari peralatan listrik yang bisa mereka gunakan untuk bisa dinyalakan nanti dengan daya dan tegangan yang terbatas ini. Begitu, kemudian setelah 4 proyek yang memang ini menjadi tagihan di kegiatan numerasi itu saya selesaikan, saya masih melanjutkan beberapa praktik baik lainnya, diantaranya ada kegiatan peduli dan berbagi. Ini kegiatan yang tidak serta-merta, tapi dirancang dari 1 bulan, 2 bulan sebelumnya. Kami membuat target berapa yang akan kami kumpulkan, kemudian berapa lama waktunya, sehingga anak-anak bisa merancang berapa rupiah yang harus mereka sisihkan setiap hari atau setiap pekannya, sehingga mereka bisa melakukan proyek ini. Termasuk mereka membuat, ketika sudah terkumpul, mereka merancang akan membelanjakan apa. Ini kebetulan yang proyek kami yang terakhir sebelum Ramadan kemarin itu berbagi sayuran. Jadi dengan uang sekian, kira-kira beli sayurannya apa aja yang bisa banyak, terus cukup, seperti itu, dan mereka membagikan. Kemudian membuat mading tentang negara-negara, ini juga kaitannya dengan mereka mengukur, karena saya memberikan tantangan, ada beberapa materi yang harus tertampil di mading, mereka sudah merancang berapa besar ukuran kertas yang mereka sediakan untuk madingnya, sehingga materi-materi itu bisa tercakup di situ dari bahan-bahan yang sudah mereka sediakan. Kemudian yang ketiga ada program Market Day. Di sini mungkin rekan-rekan guru, sahabat Diklat semuanya sudah sering melaksanakan. Ini sangat kompleks sekali persiapannya, sampai 2 pekan lebih untuk membuat Market Day, yang di situ benar-benar teruji keterampilan mereka dari mulai merencanakan bahan yang akan mereka makanan, barang-barang yang akan mereka jual, sampai mereka membuat laporan keuangannya. Kemudian ketika memahami proses terjadinya gerhana juga kita bisa menerapkan numerasi di situ ketika anak memahami konsep lingkaran. Kebetulan di kelas 6 kan juga ada pelajaran lingkaran. Nah, kami perkuat lagi ketika anak-anak belajar tentang globe, terus membuat perbandingan bulan, matahari sama bumi itu seberapa begitu. Kemudian di pembelajaran seni juga ketika memainkan alat musik, pianika, ada rebana. Kalau pianika ini kan anak-anak belajar solmisasinya dulu, kalau agar bisa lancar. Nah, itu kan ada bilangan-bilangan. Mereka juga membiasakan seperti itu. Kemudian pembelajaran menari juga ini saya terinspirasi dari ketika praktek bersama dengan pengajar dari Monash University Australia, anak-anak juga mempraktekkan tentang tari-tarian ini, bagaimana mereka mengatur pola lantainya, mereka mengukur sudut-sudutnya ketika mereka dalam gerakan-gerakan tertentu, dan seterusnya. Dan intinya, oke, 1 menit lagi Bu, ya penutup. Okay. Intinya numerasi ini saya pahami, numerasi ini adalah lintas kurikulum yang akhirnya tidak tertumpu menjadi tanggung jawab guru kelas 5 yang nanti anak-anak di kelas 5 akan melaksanakan AKM, tapi tanggung jawab bersama semua guru dari PAUD, SD, bahkan nanti sampai SMP juga. Dan di semua pelajaran. Dan saya memahami juga tidak ada kelas numerasi, apalagi sampai ada anak-anak ketika mau AKM terus les tambahan pelajaran numerasi begitu. Dan kita juga tidak mengajarkan numerasi, kita juga tidak mengakses numerasinya, tapi kita menjelajah, mengeksplor lagi pembelajaran-pembelajaran itu. Setiap mata pelajaran, setiap hal pasti ada sisi numerasinya. Begitu, terima kasih. Nanti mudah-mudahan kita bisa berlanjut lagi diskusinya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Omi. Terima kasih Bu Omi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, seru sekali Bu Aisyah. Aktivitas dari siswa ya, itu semua menerapkan ilmu yang kemarin didapatkan dari pelatihan microcredential. Baik, sebelum kita masuk ke pertanyaan, terlebih dahulu saya ajak kepada sahabat guru Diklat
untuk menyaksikan salah satu video dari alumni Microcredential Numerasi tahun 2022, salah satu rekan dari Bu Aisyah juga ya, Pak Syukur juga Bu Aisyah nanti akan berbagi melalui video, kita tampilkan bersama. Numerasi Professional Learning Program with Monash University Australia bagi saya adalah sebuah program pengembangan profesional bagi profesi pendidik yang ada di Indonesia, dan program ini menurut saya adalah sebuah life-changing program dalam menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai seorang pendidik yang profesional. Berangkat dari keinginan untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna, saya mengikuti program Numerasi Professional Learning Program yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek bekerjasama dengan Monash University Australia. Peningkatan partisipasi, percaya diri, dan kemampuan berpikir kritis adalah fokus yang akan saya kembangkan di dalam pembelajaran. Program ini mempertemukan saya dengan guru-guru hebat dari seluruh Indonesia serta pengajar-pengajar yang profesional di bidang numerasi. Dalam program ini, saya belajar banyak tentang bagaimana cara merancang, mendesain, dan mengaplikasikan aktivitas berbasis numerasi dalam setiap kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan atau numerasi across curriculum. Kegiatan pembelajaran berbasis aktivitas numerasi yang telah saya rancang dan laksanakan memberikan dampak positif bagi perkembangan pembelajaran yang ada di kelas. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya partisipasi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dan semakin meningkatnya kemampuan berpikir kritis peserta didik. Di samping itu, nilai akademik peserta didik juga mengalami peningkatan setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan berbasis aktivitas numerasi. Setelah selesai mengikuti program ini, saya mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pengimbasan, yaitu berbagi praktik baik dengan rekan sejawat, baik dalam forum kelompok kerja guru atau komunitas belajar, serta forum lain yang relevan. Di samping itu, saya juga aktif berbagi praktik baik tentang pembelajaran berbasis aktivitas numerasi di saluran media sosial yang saya miliki. Dari program ini juga, saya berhasil mendapatkan apresiasi dari pemerintah daerah sebagai penggerak numerasi Kabupaten Jepara tahun 2022. Well, the last thing to say, change and develop the learning with numeracy, then bring our students to brighter future. Thank you very much. Ya, baik. Bagaimana sahabat guru Dikda semakin tertarik menjadi bagian dari mereka? Jangan lupa untuk mempersiapkan diri dari sekarang karena sebentar lagi program ini akan dibuka. Mungkin 1 atau 2 bulan lagi untuk pendaftarannya. Jadi mohon untuk menyiapkan persyaratan-persyaratan yang diperlukan. Baik, sahabat guru Dikda, kita akan masuk ke sesi tanya jawab dengan narasumber. Terima kasih atas atensi dari sahabat guru Dikdas. Banyak sekali pertanyaan yang masuk pada kolom Q&A dan kami telah memilih beberapa pertanyaan untuk ditampilkan di layar, kemudian nanti akan dijawab oleh narasumber langsung. Kita bacakan saja. Untuk yang pertama, pertanyaan dari Ibu Rukoyah dari SD Negeri 1 Tangkil. Beliau bertanya, pelajaran matematika selalu dianggap oleh siswa sebagai pelajaran yang menakutkan dan membuat pusing.
Lalu bagaimana strategi kita sebagai guru untuk menerapkan numerasi pada siswa di kelas sehingga kemampuan numerasi siswa menjadi meningkat, terutama pandangan guru yang masih menganggap bahwa kemampuan numerasi itu hanya tugas guru kelas di sekolah dasar. Silakan, akan dijawab oleh Pak Ari dulu. Saya menyesuaikan. Saya dulu atau Bu Aisyah? Atau Bu Aisyah yang mungkin ya, silakan. langsung menerapkan, silakan. Oke, terima kasih Bu Omi. Ini kesulitan yang sama mungkin yang saya alami juga. Jadi akhirnya saya mencoba sampai sekarang masih mempraktikkan. Jadi yang saya lakukan adalah tadi itu Bapak Ibu, jadi numerasi itu diterapkan ke seluruh pelajaran apapun itu yang kita ajarkan. Bahkan saya juga mengajak untuk rekan-rekan sejawat saya guru PJOK, kayak di pelajaran olahraga itu kan ada yang menghitung body mass index, itu juga itu ada gunanya kan, menghitung persentase perkalian. Jadi sebetulnya yang saya pahami dari murid-murid saya adalah kenapa mereka merasa sulit, karena mereka merasa itu terlalu jauh dari kehidupan mereka. Anak-anak itu kan hidupnya maksudnya akan merasa tertantang, tertarik ketika mereka tahu itu berguna dan dekat dengan kehidupan mereka. Makanya didekatkannya dengan cara tadi itu ada konteks di numerasi itu yang diambil, yang dieksplor, yang dijelajah lagi, yang digali lagi, sehingga mereka tahu bahwa matematika ini berguna. Ketika mereka belajar tentang persentase, mereka belajar tentang pecahan, mereka paham bahwa ini berguna ternyata ya ketika mereka menghitung. Kemarin misalnya ketika proses praktek di proyek Market Day itu, ternyata penjumlahan, pengurangan itu sangat berguna. Mereka bisa gunakan ketika mereka menjadi penjual seperti itu. Jadi intinya menghadirkan konteks di pelajaran, di pembelajaran numerasi itu, dan konteks itu bisa kita ambil dari apapun pelajaran yang kita sajikan kepada murid-murid kita, dan hadirkan di situ ketika kita akan memberikan penguatan di pelajaran matematika, kita hadirkan pemahaman bahwa ini bermanfaat, berharga, dan berguna buat mereka. Kira-kira seperti itu. Mungkin nanti diperkuat lagi oleh Pak Aryadi. Terima kasih Bu Omi. Ya, silakan Pak Ari. Jika Terima ingin. Ya, terima kasih Bu Rohmi. Saya pakai analogi dulu Bapak Ibu ya. Ada anak, Bapak Ibu suguhi dengan mie ayam Wonogiri. Itu kan mie ayam terkenal enak itu. Anak nggak mau makan. Apakah langsung kita judge, kita hakimi dia tidak suka mie ayam? Nah, makanya menurut saya, tadi juga sudah banyak strategi dari Bu Aisyah. Menurut saya hal lain yang mungkin perlu kita lakukan adalah ngobrol. Siapa tahu anak nggak makan mie ayam karena kenyang, ya kan? Wah, disuguhi mie ayam nggak makan, wah langsung belikan bakso, tetap nggak makan, perutnya kenyang. Nah, jadi artinya sesekali kita misalkan kita identifikasi sebenarnya apa sih yang membuat anak merasa pusing, merasa tidak suka dengan matematika, merasa takut gitu. Nah, kita sesekali ngobrol santai aja. Saya rasa masih membutuhkan dialogis macam itu. Sama halnya kita ke dokter kan tidak mungkin, ya silahkan ibu minum obat ini, kan enggak. Ditanya dulu, keluhannya apa ya? Ini biar tepat sasaran dan biar tidak malapraktek. Nah, dari situlah kita bisa mengidentifikasi. Nah, alternatif solusi tadi banyak yang disampaikan Bu Aisyah, nanti kita sesuaikan dengan mana yang ada di situasi siswa kita. Kalau siswa kita takut, wah pusing Pak, juga nggak jelas itu dipakainya nggak ada, saya nggak tahu itu, misalkan nggak paham, nggak ada di sekitar kita, masuklah konteks di situ. Nah, atau bawalah alat peraga di situ. Atau misalkan namanya zaman sekarang, zaman teknologi ya, bosan hanya gitu terus. Sesekali bawalah teknologi. Kalau infrastruktur itu memungkinkan. Jadi saya rasa hal yang pertama adalah kita identifikasi hal apa yang membuat anak mungkin ada kendala dalam belajar matematika. Lalu kita bisa solusinya adalah bisa dengan variasi strategi pembelajaran yang lebih banyak hal-hal yang sifatnya konkret, lebih dekat dengan siswa, dan juga bila perlu dengan bantuan media pembelajaran. Saya rasa itu mungkin sedikit tambahan dari saya, Bu Roh. Terima kasih. Baik, Bu Rukoya, semoga sudah cukup jelas penjelasan keterangan dari Pak Ari maupun Bu Aisyah ya. Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Dari Bapak Nicholas J. De Vretes, beliau dari SD Negeri Hukurila. Pertanyaannya, menumbuh kembangkan literasi numerasi dalam dunia pendidikan bukanlah hal mudah dan gampang. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya topografi yang beragam, akses sekolah dengan internet di daerah pedalaman, pemberlakuan kurikulum yang sering mengalami perubahan, dan mesti diadaptasikan oleh para peserta didik, termasuk yang di pedalaman.
Pertanyaannya, bagaimana hal ini dapat diatasi? Nah, silakan Pak Ari. Baik, terima kasih. Mohon izin Bu Aisyah. Saya mulai dari nomor 2 dulu. Tadi yang saya sampaikan, tadi kan saya ada garis bawah jika infrastruktur itu memungkinkan. Artinya kalau memungkinkan bisa pakai teknologi, kalau tidak saya rasa ada banyak. Kita pakai itu biji-bijian itu bisa kok untuk pembelajaran. Kita pakai lidi, banyak itu bisa. Kita bahkan bisa tadi kan banyak dari Bu Aisyah ada banyak contoh proyek-proyek di sekitar anak. Kita ajak mereka ke halaman, itu ada banyak yang bisa digunakan untuk bermatematika. Mengukur panjang pohon bunga misalkan, kalau pohon tinggi sulit kan. Silakan, itu ada banyak. Jadi saya rasa kita jangan, tadi saya menyebut teknologi adalah ada syaratnya jika infrastruktur memungkinkan. Jika tidak ada banyak alternatif. Pertanyaan ketiga, mohon maaf, itu bukan kewenangan saya. Saya tidak bisa menjawab ketika ada kebijakan. Jadi mungkin nanti justru dari Bu Romi ada tambahan info. Nah, untuk yang pertama, tadi topografi. Apakah yang dimaksud topografi wilayah atau apa ya? Saya masih belum sepenuhnya menangkap. Kalau yang dimaksud topografi wilayah, bahwa tadi ini kebetulan Bapak dari, saya kurang paham, dari Papua atau dari mana? Itu dari daerah yang mungkin topografinya sangat menantang. Ya saya rasa kita masih ada alternatif ya. Artinya misalkan kita ada kegiatan outdoor itu pun tidak harus setiap hari. Ya. Ketika misalkan bahkan saya melihatnya topografi bisa dijadikan suatu potensi gitu loh. Artinya ketika wilayahnya pegunungan yang banyak kita bisa membawa konteks-konteks yang dekat dengan siswa. Jadi intinya adalah kaitkanlah apa yang ada di dekat siswa dengan matematika. Anak di daerah pesisir, kenapa tidak kita bawa pendekatannya dengan konteks-konteks yang dekat dengan pesisir gitu loh. Anak yang di daerah pedalaman mungkin ada banyak pohon, ada banyak flora dan fauna, kita manfaatkan untuk konteksnya. Jadi saya rasa kita bisa melihat dua hal ya. Topografi itu bisa menjadi manfaat juga. Asal ya tadi kita bawa, kita dekatkan dengan matematika yang akan dipelajari oleh siswa. Saya rasa itu mungkin nanti dari Bu Aisyah, silahkan Ibu akan lebih banyak dari sudut pandang praktis di lapangan. Silakan Bu Aisyah menambahkan. Oke, terima kasih Bu Omi. Intinya berpikirnya berbasis aset begitu Pak Nicholas ya. Jadi apapun yang dihadapi, apapun yang ada, fasilitas, walaupun itu mungkin sekilas kita lihat terbatas, tapi kalau kita berpikir berbasis aset, keunggulan, ini bisa kok kita gunakan. Kayak tadi sudah dicontohkan oleh Pak Aryadi juga bisa menggunakan biji-bijian, lidi, apapun bisa. Cuman memang kita sebagai guru perlu berpikir keras, banyak melihat, banyak mengamati, banyak mencari referensi, dan itu butuh waktu. Tapi sebetulnya apapun yang ada di sekitar kita tuh bisa dimanfaatkan ketika pemikiran kita tuh sudah berpikirnya apa yang bisa saya gunakan, bukan tentang ini ada kelemahan, ada satu kekurangan, lalu kita menjadikan akhirnya malah jadi nggak jadi bergerak, nggak jadi berusaha, nggak jadi berkembang. Tapi kita gunakan. Intinya seperti itu Bu Rohmi. Iya, mungkin berlaku juga kearifan lokal ya, Iya, Bu Aisyah, Pak Ari. Jadi apapun yang ada di sekitar kita bisa kok digunakan sebagai media ataupun alat matematika, seperti itu. Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya ya. Dari Ibu Feli Cita Rosmasari. Pertanyaannya adalah bagaimana merumuskan soal numerasi untuk materi konseptual yang sepertinya tidak bisa dinumerasikan. Apakah memang harus dipaksakan? Monggo silakan. Mau Pak Ari dulu atau Bu Aisyah dulu yang mau jawab? Silakan Bu Aisyah, saya. Bu, silakan Ibu. Oke, merumuskan soal numerasi. Jadi sebetulnya ketika saya sudah memahami tentang konsep numerasi yang saya pelajari dari program numerasi yang berikut kredensial ini, numerasi itu bukan tentang soal, termasuk akhirnya saya tidak sepakat ketika Bapak Ibu guru kelas 5 memberikan soal-soal numerasi, bukannya saya menyalahkan, bukan, tapi ini memang PR kita bersama. Harusnya anak-anak tuh sudah dibekali dari sebelum-sebelumnya, cuman karena dari kelas-kelas sebelumnya mungkin bekalnya kurang, akhirnya ya mau nggak mau dipaksa dengan metode drill soal-soal numerasi, dan guru-guru di kelas 5 akhirnya tertuntut untuk merancang soal-soal atau merumuskan soal numerasi. Maka akan lebih baik sebetulnya yang akhirnya berdampak positif ke anak itu ketika daripada kita merumuskan soal numerasi, lebih baik sepertinya menurut saya kita merumuskan pertanyaan yang membangun, yang memantik siswa untuk melakukan penemuan-penemuan yang itu mengarah pada kegiatan-kegiatan yang melibatkan
data, angka, bilangan, tadi geometri, pengukuran, yang akhirnya itu bisa mengeksplor proses berpikir kritis siswa. Jadi bukan merumuskan soal numerasi, tapi bagaimana kita merumuskan satu pertanyaan-pertanyaan pemantik, inquiry question, seperti itu untuk bisa menstimulus anak agar mereka bisa melakukan penalaran-penalaran kritis. Begitu. Dan akan lebih baik juga ketika yang digunakan konteksnya adalah konteks yang memang dekat dengan siswa. Walaupun nanti ketika ada uji AKM ya, uji AKM itu kan kita juga tidak bisa soalnya akhirnya konteksnya sesuai dengan lingkungan terdekat, tapi setidaknya anak sudah dilatih berpikir kritis dengan pembelajaran-pembelajaran yang kontekstual yang sudah dilaksanakan di kelas-kelas mereka. Jadi nanti ketika mereka dihadapkan pada permasalahan-permasalahan baru yang disajikan di soal-soal numerasi yang ada di AKM, mereka sudah mulai terbentuk pola pikirnya. Seperti itu Bu Rohmi, terima kasih. Baik, Pak Ari ingin menambahkan? Ya, terima kasih Bu Rohmi. Ya, tadi saya sepakat dengan yang disampaikan Bu Aisyah ya. Tadi saya juga menyampaikan bahwa numerasi bukan sebatas kemampuan menyelesaikan soal, tapi kemampuan berpikir. Nah, itu yang pertama yang harus kita garis bawahi. Jadi, bagaimana kita mengembangkan anak untuk memiliki tadi apa? Kemampuan berpikir kritis, keberanian mengambil resiko itu yang jauh lebih penting. Nah, jadi saya sepakat dengan Bu Aisyah. Terus kalaupun tadi kadang di suatu pembelajaran kita butuh soal sebagai kendaraan untuk belajar numerasi kan bisa. Tentunya bukan dalam konteks drilling ya, tapi dalam konteks belajar. Lalu bagaimana yang ditanyakan Bu Feli ini ketika suatu konseptual tidak bisa dinumerasikan? Ya memang sangat mungkin ada konteks yang terapannya tidak mudah. Namun kalau sampai dengan SMA wajib di kurikulum Indonesia, saya rasa itu sangat potensial atau hampir semua. Nah, sehingga apa solusinya? Jangan-jangan bukan tidak bisa dinumerasikan. Kita mungkin yang masih familiaritas. Artinya solusinya apa? Jejaring. Nah, jadi saya rasa kita bangun jejaring komunitas guru, saling belajar. Tadi kan Bapak Direktur menyampaikan ada gerakan literasi kan itu beliau menyampaikan. Bagaimana dengan numerasi? Ya kita bangun jejaring saja. Ketika ada misalkan ada topik, bahkan kita bicara matematika SMA ya, kita bicara integral dan turunan, itu ada terapannya kok, kecepatan sesaat kan itu. Jadi masih bisa dinumerasikan. Jadi kita bangun komunitas untuk saling belajar satu sama lain. Ketika ada yang masih mungkin belum mendapatkan solusi, sampaikan saja nanti akan dijawab. Jadi saya rasa jawabannya itu pertama menyambung Bu Aisyah bahwa bukan sekedar soal, yang kedua adalah kita bangun komunitas yang solid. Semoga sedikit memberikan gambaran, mungkin tidak sepenuhnya menjawab pertanyaan. Terima kasih Bu Rohmi. Baik, terima kasih. Boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak, Bu Aisyah. Silakan Mas, pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Ani Apriani. Beliau bertanya bagaimana menghubungkan numerasi dengan P5 dan bahasa Indonesia. Mungkin Bu Aisyah dulu nih yang praktiknya udah ini nih. Oke, baik. Terima kasih Bu Omi. Ya. Menghubungkan numerasi dengan P5 dan bahasa Indonesia. Jadi yang sudah dirancangkan P5-nya. Jadi untuk numerasi ini sebetulnya kemarin saya lakukan di proyek-proyek itu juga saya tadinya tidak berfokus pada numerasinya, tapi saya fokus pada kegiatan aktivitas yang saya rancang. Kemudian saya jelajah, saya gali, saya ekspor, numerasinya bisa saya gali, bisa saya kembangkan di mana ya, di aktivitas mana ya. Nah, itu juga bisa Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu merancang P5 itu kan ada rangkaian aktivitas yang sudah disusun sedemikian rupa dari aktivitas pertama sampai aktivitas yang terakhir. Nah, maka ketika Bapak Ibu sudah memahami konsep numerasi yang intinya adalah menggunakan pengetahuan dan keterampilan matematika kan dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks tertentu, maka kira-kira numerasi ini bisa saya kembangkan di aktivitas yang mana? Itu yang biasa saya lakukan. Di Bahasa Indonesia juga sama. Ketika Bahasa Indonesia, karena Bahasa Indonesia banyak berinteraksi dengan teks, baik teks sastra atau informasi maupun teks yang dongeng atau non-fiksi, maka kalau Bapak Ibu mengamati kan di teks-teks itu juga banyak ya, ada teks prosedural, ada teks laporan pengamatan, kadang di teks laporan pengamatan itu juga ada data-data, seperti misalnya tabel, ada data kedatangan kereta api, misalnya, itu kan bisa dikembangkan juga, mereka memahami tentang waktu, mereka memahami tentang durasi dan sejenisnya. Jadi kalau dari Bahasa Indonesia itu kita bisa mengeksplornya dari teks yang sedang dikaji oleh anak-anak. Makanya kadang-kadang literasi numerasi ini menjadi satu kesatuan. Karena dalam satu teks yang disajikan biasanya ada konsep numerasi yang dihadirkan. Misalnya ada teks tentang
kepunahan komodo seperti itu. Maka akan diberitahukan berapa sih jumlah komodo sekarang yang masih tersisa. Akhirnya menumbuhkan kesadaran untuk kita menjaga bareng-bareng komodo ini. Jadi ada numerasi yang dihadirkan tentang bilangan, ada data-data yang disajikan. Begitu Bu Omi, Pak Aryadi. Mungkin dikuatkan lagi, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Ibu Ani. Tentunya sejalan dengan disampaikan Bu Aisyah ya. Pertama tentang bahasa Indonesia dalam konteks ini mungkin saya memposisikan, kalau kita lihat kurikulum Merdeka, bahasa Indonesia kita kan sangat bernuansa kecakapan ya, bukan pengetahuan sastra loh ya. Karena ada menyimak, memirsa, menulis, membaca, jadi sangat keterampilan di situ. Bukan pengetahuan bahasa. Kalau zaman saya dulu kan majas sinekdoktatum proparto, majas ameliorisme, peyorisme, kan itu yang saya pelajari. Jadi pengetahuan sastra. Kalau sekarang kan tidak. Artinya sangat literasi. Sehingga sangat sejalan, kalau kita lihat di literasi itu kan ada pertama retrieve information ya, mengakses informasi. Tentu ketika kita mendapatkan soal numerasi, hal pertama adalah mengakses informasinya. Ada apa saja di soal. Literasi yang kedua adalah apa? Bisa mengintegrasikan. Ada beragam informasi di soal, kita bisa memadukannya, bisa menarik kesimpulannya. Dan literasi yang ketiga adalah menafsirkan dan mengevaluasi. Itu pun ada dalam proses bernumerasi. Jadi kalau kita bicara hubungannya tentu sangat relevan di situ. Lalu bagaimana dengan profil pelajar Pancasila itu ya, misalkan ya di situ kita bisa melihat bagaimana sih aspeknya. Kan ada bernalar kritis. Numerasi, nalar kritis itu. Ada kreativitas. Tadi sudah saya berikan contoh bagaimana soal yang dikemas dengan kontekstual memungkinkan strategi jawaban yang berbeda. Kreativitas itu. Kemandirian tentu bukan dari soal numerasinya ya, tapi bagaimana dalam pembelajarannya. Kalau kita tadi yang saya sampaikan, pembelajaran yang membuat anak berpikir kritis, berani penyelidikan, berani mengambil resiko, maka mandirinya dapat, bergotong royongnya dapat. Jadi sekali lagi, konteks numerasi ini bukan soal, tapi pembelajaran numerasinya. Sehingga saya rasa dengan pembelajaran numerasi, tadi yang panduannya adalah kerangka kompetensi itu saja. Itu saya rasa banyak relevansinya untuk menguatkan bagaimana siswa kita menjadi pelajar Pancasila yang cukup mapan di situ. Saya rasa tambahan dari saya itu, Bu Rohmi. Terima kasih banyak. Baik, sudah lengkap sekali dijelaskan oleh Pak Ari dan Bu Aisyah. Semoga Bu Ani Apriani sudah semakin jelas tentang hubungan antara numerasi dengan P5 dan Bahasa Indonesia. Kita boleh lanjut ke pertanyaan kelima. Dari Bapak atau Ibu Gemala Purbani, pertanyaannya bagaimana cara guru untuk mengembangkan kecakapan numerasinya sehingga bisa lebih peka dan luas wawasannya dalam menerjemahkan kalimat matematika sehingga lebih aplikatif atau kontekstual. Karena guru SD notabene bukan guru mapel sehingga butuh kreativitas dan pengetahuan luas dalam mengajar. Silakan Bu Aisyah atau Pak Ari dulu yang mau jawab nih. Boleh saya dulu, Bu? Boleh, silakan Bu Aisyah ya. Oke. Ini juga menjadi pertanyaan saya ketika saya selesai program ini. Terus ketika di proses akhir program itu kan kami diminta untuk merancang rencana tindak lanjut proyek yang akan kami terapkan. Dan itu betapa sulitnya saya memikirkan bagaimana saya bisa menggunakan matematika untuk pelajaran IPA ketika saya memutuskan mengambil bidang sains. Sulit sekali. Tapi dengan saya dipertemukan dengan teman-teman yang luar biasa di komunitas yang sekarang kami punya komunitas dari lulusan Mikrokredensial Numerasi 2022 KPNI, Komunitas Penggerak Numerasi Indonesia. Dan itu ketika kita berdiskusi, kita saling menyampaikan ide awal masing-masing dan akhirnya diperkaya oleh teman-teman, itu akan sangat membantu kita meluaskan. Bahkan ketika menyimak apa yang dipaparkan atau rencana ide gagasan teman-teman juga kita menjadi terinspirasi. Jadi menurut saya jaringan itu penting, kemudian kita tergabung dalam komunitas, sering berdiskusi, sering brainstorming bersama-sama seperti itu. Kemudian ketika yang kedua, karena guru SD itu bukan guru mapel, justru karena bukan guru mapel, ini justru menurut saya lebih mudah. Kalau misalnya guru mapel mungkin hanya terfokus, bahkan harus belajar ke pelajaran matematika gitu ya, kembali lagi belajar matematika. Tapi karena guru SD ini kan guru hampir semua mata pelajaran, kecuali PJOK sama agama. Matematika juga sudah tahu konsepnya seperti apa yang memang harus dikuasai oleh siswa di jenjang itu. Jadi akan lebih mudah menurut saya, karena kita bukan guru mapel seperti itu. Begitu Bu Omi. Terima kasih. Ari, silakan. Terima kasih Bu. Ya, dari yang terakhir. Persis tadi yang saya sampaikan di presentasi saya, ketika saya agak-agak intro, saya sampaikan bahwa justru untuk SD itu potensinya sangat bagus.
numerasi. Tadi yang disampaikan Bu Aisyah tadi. Kalau dulu kan ada istilah pembelajaran tematik ya di kurikulum terdahulu. Artinya bagaimana kita bisa mengintegrasikan numerasi lintas mapel, wah ruangnya sangat terbuka bagi Bapak Ibu guru SD. Nah, jadi saya rasa malah bukan masalah ya, justru peluang di situ. Toh ketika wah saya kan mapel bukan belajar matematika, toh saya rasa apa yang dipelajari rekan-rekan saat menjadi mahasiswa dulu tentunya sudah dalam ruang lingkup yang memadai untuk matematika SD. Kan itu. Kecuali Bapak Ibu mungkin kemarin PGSD, sekarang matematika SMA mungkin berbeda, tapi toh sekarang matematikanya juga SD, mengajar di SD. Jadi saya rasa sangat relevan di situ. Untuk pertanyaan yang pertama, tentu saya tidak bosan, saya menegaskan kembali yang tadi saya katakan dan tadi juga disampaikan Bu Aisyah, komunitas. Itu yang pertama. Oke lah, kalau kita bicara teori, Pak, kan saya tetap ingin belajar mandiri. Oke, kalau kita bicara teori, ada misalkan bagaimana sih menerjemahkan kalimat matematika, lihat kata kerjanya. Kata kuncinya apa? Kita bicara topik yang sederhana lah, bilangan misalkan. Memberi atau diberi. Tapi hati-hati, diberi bukan berarti menjadi operasi penjumlahan. Ya, tergantung. Misalkan Ibu Aisyah diberi oleh Bu Rohmi 2 apel. Ya diberi jangan berarti otomatis bertambah. Lah kalau yang ditanya berapa punya apel punya Bu Rohmi sekarang kan jadi berkurang. Ya, jadi lihat sudut pandangnya. Jadi kalau kita bicara teori konten matematika mungkin ada semacam tadi. Jadi dikaitkan. Ya kata kerjanya apa nanti berkaitan dengan kata atau operasi-operasi matematika apa itu ada. Tapi yang jauh lebih penting adalah komunitas. Ini sudah difasilitasi oleh Dikdas ini. Saya rasa sudah sangat luar biasa ada forum semacam ini. Tadi disampaikan Bu Aisyah ada KPNI. Jadi itu aja lah, sudah aman lah. Jadi apalagi ini kita bisa ada akses teknologi tanpa batasan ruang dan waktu ya. Jadi silakan. Jadi jawabannya itu mohon maaf Bu Gemala ya. Jadi tidak menjawab secara teoritis ya. Apa sih kata kunci kalimat matematika dari suatu konsep matematika, tapi saya lebih ke bicara yang keberlanjutannya lebih mapan, yaitu komunitas. Ya, terima kasih. Ya. Baik, Pak Hari, Bu Aisyah, terima kasih. Mungkin nanti selanjutnya Bu Gemala bisa ya bergabung di komunitas yang udah dibangun kemarin ya Bu Aisyah ya. Karena udah ada di Instagram juga, mungkin ada diskusi-diskusi di sana. Baik, boleh kita lanjut ke pertanyaan ke satu lagi boleh ya Pak Ari, Bu Aisyah. Satu lagi pertanyaan dari Amoni Waruhu, Bapak atau Ibu ini ya. Di SMP Negeri 2 Mandrehe Barat, Nias Barat. Pertanyaannya adalah bagaimana cara seorang guru dalam hal meningkatkan minat belajar numerasi sementara peserta didik tidak ada sama sekali niat untuk belajar. Apa langkah yang harus dilakukan seorang guru dalam kasus tersebut? Mungkin ada beberapa contoh yang bisa membantu dalam menangani kasus peserta didik tersebut. Aisyah, mungkin pernah punya pengalaman siswanya atau bagaimana? Silakan. Oke. Cara meningkatkan minat belajar numerasi sementara peserta didik tidak ada sama sekali niat. Jadi saya yang tadi sudah saya paparkan di awal juga, saya memahami ketika siswa tidak minat itu ada sebabnya. Bisa jadi salah satu sebabnya karena mereka tidak tahu sama sekali bahwa itu berguna, bermanfaat buat mereka. Kemudian yang kedua itu tidak menarik. Jadi satu, mereka merasa tidak berguna, dua itu tidak menarik sama sekali. Jadi memang yang sudah saya lakukan ada dua. Kalau itu ya kalau yang ini Pak Amini ya. Ini yang dimaksud adalah matematika, maka biasanya saya menggunakan beberapa alat peraga. Seperti misalnya saya pernah menggunakan papan dua ruang ketika membelajarkan bilangan bulat negatif dan positif. Dan itu saya menggunakan gambar-gambar, ilustrasi-ilustrasi, itu menarik minat mereka. Kalau itu matematika. Tapi ketika ini yang numerasi yang saya maksud tadi paparkan itu sebetulnya numerasi menggunakan matematika, pengetahuan dan keterampilannya di berbagai mata pelajaran, dieksplor, digali di berbagai mata pelajaran, maka diawalinya dari pelajaran itu. Seperti saya ketika menerapkan proyek yang keempat tadi, proyek yang membuat The Lighthouse, itu saya tahun lalu saya membuat dengan anak-anak itu solar toaster. Jadi pemanggang dari tenaga surya. Ketika saya tawarkan ke anak-anak kita bikin solar toaster yuk, kalau di buku pelajaran itu ada oven tenaga surya. Mereka langsung menolak. Ngapain sih Bu Guru susah-susah, udah ada toaster, udah ada oven, udah ada
segala macam peralatan listrik kita harus susah bikin seperti itu ternyata nggak menarik sama sekali. Tapi kemarin saya coba ketika saya mengajak anak-anak untuk membuat proyek yang keempat itu, saya ajak mereka nonton film yang dari Jepang itu Survival Family, yang di sana diceritakan 2 tahun tidak ada listrik sama sekali, apa yang terjadi begitu. Terus saya ajak mereka berandai-andai, walaupun itu tidak diharapkan sama sekali, kalau nanti tidak ada listrik kira-kira bisa bertahan enggak. Nah, tapi setidaknya mereka punya satu pemikiran bersama apa yang akan mereka lakukan ketika memang tidak ada listrik sama sekali begitu. Jadi kita memantik atau memancing, menstimulus mereka dengan hal-hal yang menarik buat mereka. Karena murid-murid saya itu pada suka sekali nonton film. Hampir tiap bulan mereka menagih ada film yang harus saya tampilkan. Jadi saya mengawalinya dari itu. Jadi kita mencoba mengenali karakteristik murid kita, kesukaan mereka, dan kita mulai masuk dari apa yang mereka sukai. Begitu, Pak Amuni ya, Pak Armoni. Terima kasih, Bu Omi. Ya, Pak Ari, ada yang mau ditambahkan? Iya, terima kasih Bu Romi. Bapak atau Ibu Amoni, mohon maaf saya kurang. Ya, saya rasa udah ya, tadi juga pertanyaan pertama, jawaban saya adalah anak tidak suka mie ayam ditanya dulu. Ya. Karena bisa jadi mereka kenyang, bukan karena tidak suka. Nah, jadi mungkin solusinya pertama tadi yang disampaikan Bu Aisyah, kita pahami karakteristik siswa kita. Jadi tanya dulu aja, kenapa nggak suka matematika dan seterusnya. Ya, jadi dari situlah nanti kita bisa mengidentifikasi, oh anak jenuh ya pakai permainan lah misalkan. Atau pakai kalau ada teknologi, pakai teknologi lah, atau pakai mungkin aktivitas di luar. Jadi yang pertama tapi ngobrol dulu dengan siswa, Bapak atau Ibu. Saya rasa itu. Terima kasih, Bu Romi. Baik, terima kasih Pak Ari, Bu Aisyah. Saya rasa cukup untuk pertanyaan dari sahabat guru Didas yang sudah menuliskan di Q&A. Mungkin yang lain bisa dibantu untuk menjawab langsung di kolom Q&A. Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama mengisi untuk post-test ya. Sahabat guru Didas, kembali lagi ke tautan registrasi. Di sana ada menu untuk post-test. Kita akan sama-sama mengerjakan 3 menit dari sekarang. Ini juga jadi syarat bagi sahabat guru Didas untuk mendapatkan e-sertifikat. Jadi jangan sampai terlewat untuk mengerjakan post-testnya. Silakan 3 menit. Satu menit lagi. 50 detik. 40
40 detik. 30 detik. 20 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, baik. Sudah 3 menit. Semoga sahabat Guru Dikdas sudah mengerjakan. Bagi yang belum, kami masih berikan waktu hingga pukul 15.30 untuk mengerjakan post-test. Baik, untuk acara selanjutnya, sebelum ditutup, mari kita dengarkan sama-sama kesimpulan ataupun closing statement dari para narasumber sebagai penguatan dan juga motivasi bagi sahabat Guru Dikdas yang sedang menyimak. Silakan Pak Ari untuk menyampaikan closing statement-nya. Terima kasih Bu Rohmi. Saya rasa mungkin sejalan dengan jawaban saya tadi ya. Kalau baca di Q&A kan banyak yang nuansanya kadang ada sedikit bahasa kekhawatiran gitu ya. Jadi mungkin closing statement saya adalah jangan khawatir Bapak Ibu tidak sendiri ya. Jadi marilah kita bangun komunitas belajar Bapak Ibu, silahkan kalau yang nyamannya melalui KKG, silahkan hidupkan aktivitas di KKG, SMP SMA mungkin melalui MGMP silahkan diaktifkan, atau mungkin tadi ada KPNI, atau bahkan bisa membentuk sendiri terinspirasi dari webinar ini. Ya, jadi sekali lagi jangan khawatir, kita berjuang bersama-sama, mari kita bangun komunitas yang solid. Itu saja Bu Rohmi, terima kasih. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, sahabat Guru Dikdas jangan khawatir ya, karena dengan diskusi maupun berkumpul dengan komunitas akan bisa terpecahkan dan muncul solusi-solusi mungkin begitu ya Pak Ari. Selanjutnya untuk Bu Aisyah silakan untuk menyampaikan closing statement-nya. Oke, terima kasih Bu Rohmi. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan sahabat Guru Dikdas semuanya, dengan ikhtiar belajar dan membelajarkan numerasi ini, semoga kita dan murid-murid kita menjadi pribadi yang numerat. Apa itu pribadi yang numerat? Yang saya pahami pribadi yang numerat adalah pribadi yang seorang yang nyaman dengan angka, dengan bilangan, dengan data, dan sejenisnya, serta percaya diri menggunakan berbagai pengetahuan dan keterampilan matematika dalam berbagai konteks untuk menghadapi tuntutan praktis di kehidupan sehari-hari. Dan saya juga ada sedikit pantun. Izin ya Bu Omi ya. Silakan. Berpuasa di bulan penuh rahmat, bulan Ramadan yang selalu dinanti. Mari belajar menjadi pribadi yang numerat, matematika untuk solusi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih Bu Aisyah, pantunnya bagus sekali. Jangan takut untuk menjadi pribadi yang numerat gitu ya. Baik, sahabat Guru Dikdas, kita telah sampai di penghujung acara. Kami tetap menyampaikan kepada sahabat Guru Dikdas bahwasanya untuk mempersiapkan diri dibukanya kembali program mikrokredensial literasi numerasi yang sebentar lagi. Jadi persiapkan dengan baik syarat-syarat yang dibutuhkan, juga utamanya untuk kemampuan bahasa Inggris begitu ya. Biasanya persiapan TOEFL maupun kemampuan bahasa gitu. Sahabat Guru Dikdas, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah berkenan untuk berbagi ilmu pada hari ini, Pak Arya Diwijaya, juga Bu Dwi Wahyuning Aisyah. Terima kasih atas ilmu yang dibagikan sepanjang webinar ini, semoga bermanfaat bagi sahabat Guru Dikdas semuanya. Kami juga mohon maaf atas segala kekurangan selama berlangsungnya webinar. Semoga kita dapat berjumpa kembali dalam webinar selanjutnya. Baik, terima kasih sahabat Guru Dikdas. Izinkan saya untuk menutup dengan sebuah pantun. Seru melihat peserta semangat berpartisipasi, membuat kami tak henti berseri. Guru meningkat kemampuan numerasi, peserta didik berprestasi untuk negeri.
Terima kasih. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Sehat-sehat selalu bagi sahabat Guru Dikdas. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.